Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah dari perjalanan Warijan. Kisah yang berjudul Penunggu Pohon Tua Pencari Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak terasa langkah Warijan sudah membawanya melewati banyak pedesaan di bagian selatan Pulau Jawa. Sudah banyak perbukitan dan juga hutan-hutan asri yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya dilaluinya. Hingga sampailah dia di sebuah desa yang dilalui jalan raya yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepat ketika Warijan melintas di jalan aspal yang berliku tajam dan banyak tanjakan ekstrim tersebut, dia mendapati kerumunan warga yang sedang menolong korban kecelakaan tunggal. Warijan memperlambat langkahnya ketika melihat kerumunan warga di tepi jalan. Suasana di lokasi kecelakaan tampak sibuk dan penuh kepanikan. Sebuah mobil minibus terbalik di sisi jalan dengan bagian depan yang penyok parah akibat menabrak pohon besar. Pecahan kaca berserakan di sekitar lokasi, sementara beberapa orang berusaha menarik korban dari dalam kendaraan. Warijan mendekat. Wajahnya tetap tenang meskipun hawa kekhawatiran di sekitarnya terasa sangat kental. Ia melihat seorang laki-laki tua yang duduk di tanah dengan wajah penuh luka dan seorang wanita muda yang terbaring tidak sadarkan diri. Di dekat mereka seorang anak kecil menangis keras, tampaknya tidak mengalami luka serius namun sangat ketakutan. Di sini memang tempat wingit, Mas. Hampir setiap beberapa bulan sekali terjadi kecelakaan dan tidak sedikit yang meninggal di tempat, ujar pria muda yang ikut membantu korban kecelakaan tersebut. Warijan hanya mengangguk mendengar penjelasan itu. Dia berjalan mendekati salah satu korban yang masih terjepit di dalam mobil. Beberapa orang berusaha menarik pintu mobil yang penyok, tapi tampaknya tidak berhasil. "Permisi, boleh saya coba membantu?" ucap Warijan dengan suara tenang. Warga yang berkumpul menoleh ke arahnya, beberapa mengangguk, sementara yang lain tampak tidak memperdulikan Warijan yang penampilannya sangat sederhana itu. Namun Warijan tidak menunggu jawaban lebih lanjut. Dengan kekuatan yang tampak luar biasa, ia menarik pintu mobil itu dengan kedua tangannya. Dan hanya dalam sekali hentakan, pintu yang bengkok itu terbuka, membuat warga sekitar tercengang. "Ayo cepat, keluarkan korban!" ucap Warijan sambil mundur selangkah untuk memberi ruang. Beberapa warga langsung sigap membantu mengangkat seorang pria yang terluka parah keluar dari mobil. Warijan melihat dengan cermat, memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di dalam kendaraan. Ketika ia yakin semua orang sudah dievakuasi, ia mulai mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Karena saat itu, Warijan merasa aura mistis yang sangat pekat menyelubungi tempat itu. Warijan berdiri tegak di pinggir jalan. Angin senja yang sejuk terasa aneh, membawa serta bisikan samar yang tidak biasa. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Aura mistis yang ia rasakan begitu pekat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai dari balik bayang-bayang. Warijan memusatkan pikirannya, membuka mata batinnya untuk mencari sumber energi aneh itu. Tatapannya terarah ke sebuah pohon besar di tepi jalan, tepat di tempat mobil itu menabrak. Pohon itu tampak biasa bagi mata orang awam, tetapi bagi Warijan pohon tersebut memancarkan aura gelap yang menandakan keberadaan makhluk halus penjaga tempat itu. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati, tetap menjaga sikap waspada. Di bawah pohon, ia merasakan tanah yang lembab dan dingin, meskipun cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Bau anyir samar tercium, bercampur dengan aroma khas dedaunan basah. Warijan tahu bahwa kecelakaan ini bukan sekedar kesalahan manusia, namun ada unsur lain yang terlibat. Ketika ia memusatkan energinya, perlahan sosok samar mulai tampak di hadapannya. Sosok makhluk dengan mata merah menyala dan tubuh hitam yang melingkar, penuh dengan sisik kasar, berdiri diam, memandang Warijan dengan tatapan tajam. Makhluk itu tampak tidak suka dengan keberadaannya di sana, tetapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang.
Warijan memandang makhluk itu dengan tenang, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan entitas kuat yang kemungkinan besar adalah penjaga wilayah tersebut. Makhluk dengan tubuh bersisik kasar itu berdiri tegak, melingkar seperti ular raksasa. Matanya merah menyala penuh dengan amarah yang terpendam. Angin di sekitar Warijan tiba-tiba menjadi berat, seolah membawa peringatan. Dengan hati-hati Warijan merapal ajian perlindungan dan mengalirkan energi positif untuk menenangkan suasana. Ia tahu, dalam situasi seperti ini sikap gegabah dapat memicu amarah makhluk tersebut. Namun ia juga sadar bahwa keberadaannya di tempat itu adalah sebuah gangguan bagi entitas yang telah lama menjadi penjaga di sana. Makhluk itu menggerakkan tubuhnya perlahan. Sisik-sisiknya bergesekan seperti logam yang berderit. Tanah di bawahnya bergetar ringan setiap kali makhluk itu bergeser. Ia mendekat beberapa langkah, menjaga jarak dengan Warijan, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan kekuasaannya atas tempat itu. Warijan tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut. Ia memusatkan pikirannya, menyelaraskan energinya dengan makhluk tersebut. Dalam dunia gaib, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata, melainkan melalui energi. Warijan berusaha mencari tahu apakah sosok makhluk tersebut yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Namun belum sempat Warijan mendapatkan jawaban, makhluk tersebut perlahan menghilang ke dalam bayangan pohon, meninggalkan tempat itu dalam keheningan. Warijan tetap berdiri beberapa saat, memastikan bahwa energi negatif telah benar-benar lenyap. Setelah makhluk bersisik itu menghilang ke dalam bayangan pohon, Warijan tetap berdiri diam, memperhatikan sekeliling dengan seksama. Ia mengatur nafasnya perlahan, mencoba merasakan perubahan energi di tempat tersebut. Aura gelap yang sebelumnya terasa berat kini perlahan memudar, digantikan dengan suasana yang lebih tenang, meskipun masih ada sisa-sisa keanehan yang samar. Warijan merenung, mencoba menyusun kembali kejadian yang baru saja ia alami. Keberadaan makhluk gaib itu memberikan petunjuk bahwa tempat ini memiliki sejarah mistis yang mungkin terkait dengan kecelakaan yang baru saja terjadi. Namun karena makhluk tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang atau mengakui kesalahan, Warijan menyadari bahwa jawabannya mungkin lebih kompleks daripada sekedar menyalahkan sosok itu. Warijan berjalan perlahan di sekitar lokasi kecelakaan. Langkahnya penuh kehati-hatian. Ia memusatkan konsentrasinya pada energi yang tertinggal di tempat itu, mencoba mendeteksi apakah ada niat jahat yang tersembunyi. Dengan mata batinnya yang masih terbuka, ia mengamati setiap sudut, mencari pola atau tanda yang mungkin mengindikasikan keterlibatan ritual mistis. Di bawah sebuah pohon tua yang menjulang, ia merasakan energi yang sedikit berbeda. Tempat itu tampak menjadi pusat dari pusaran energi yang tidak stabil. Ia mendekat dan menemukan bahwa tanah di bawah pohon tersebut sedikit berlekuk, seolah pernah digunakan untuk sesuatu. Warijan memeriksa dengan teliti dan menemukan sisa-sisa lilin yang hampir tidak terlihat, bercampur dengan dedaunan yang sudah kering. Di dekatnya ia melihat bekas lingkaran yang samar, seolah ada sesuatu yang pernah digambar di tanah namun telah memudar. Pikiran Warijan mulai menyusun kemungkinan bahwa tempat ini memang telah digunakan untuk ritual tertentu. Ia menyentuh tanah di tengah lingkaran itu dengan tangan kirinya, mencoba merasakan energi yang tersisa. Seketika ia merasakan sensasi panas yang aneh, disusul dengan bayangan-bayangan samar tentang seseorang yang melakukan pemujaan dengan entitas yang gelap. Namun energi tersebut tidak terasa baru. Ia merasakan bahwa ritual itu telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Meskipun demikian, dampaknya masih terasa hingga sekarang, menciptakan ketidakseimbangan yang cukup untuk mempengaruhi kondisi di sekitar tempat ini. Warijan berdiri dan mengedarkan pandangannya kembali ke lokasi kecelakaan. Ia kini mulai memahami bahwa kombinasi antara pusaran energi alam yang tidak stabil dan bekas ritual inilah yang menciptakan suasana berbahaya di tempat ini. Jika ditambah dengan keberadaan makhluk gaib seperti yang baru saja ia lihat, situasinya bisa menjadi semakin rumit dan membahayakan. Apa yang sedang dilakukan Warijan itu memancing perhatian seorang lelaki parubaya yang perlahan mendekat ke arah Warijan dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di bawah pohon besar yang ada di sebuah tikungan tajam jalan tersebut. Sudah banyak korban meninggal akibat kecelakaan di tempat ini, Mas. Sebaiknya sampean tidak mengusik penunggu pohon besar itu agar tidak menimbulkan kecelakaan baru dalam waktu dekat, ujar pria parubaya dengan wajahnya yang terlihat tenang.
Warijan menghentikan gerakannya dan menoleh ke arah lelaki parubaya yang mendekat. Sosok itu tampak sederhana, mengenakan pakaian seadanya, namun ada ketenangan dalam sorot matanya yang menunjukkan pengalaman hidup. Warijan mengenali bahwa lelaki ini bukan orang biasa, tapi mungkin ia memiliki pengetahuan tentang energi atau tradisi mistis setempat. Ucapan lelaki itu mempertegas dugaannya bahwa pohon besar ini memang menjadi pusat energi, atau bahkan rumah bagi makhluk gaib. Namun Warijan tidak merasa bahwa mengabaikan masalah ini adalah sebuah pilihan. Ia tahu bahwa energi yang tidak seimbang di tempat ini harus dinetralkan agar tidak terus menjadi sumber bahaya. Sambil mengangguk, perlahan sebagai tanda menghormati, Warijan tetap memfokuskan perhatiannya pada tanah di bawah pohon besar tersebut. Ia tidak ingin langsung berbicara panjang lebar, tetapi memilih untuk memancarkan energi tenang yang menunjukkan bahwa niatnya di sini adalah membantu, bukan mengusik. Penunggu di sini bukan makhluk sembarangan. Dia sudah lama ada sebelum jalan ini dibangun. Orang-orang desa dulu sering memberi sesajen untuk menenangkan energinya, tapi setelah tradisi itu ditinggalkan, kecelakaan mulai sering terjadi. Warijan memandang lelaki itu dengan seksama, mendengar setiap kata dengan penuh perhatian. Ia memahami bahwa tradisi yang disebutkan lelaki itu adalah salah satu bentuk harmoni antara manusia dan alam gaib. Namun ia juga tahu bahwa sesajen bukanlah solusi jangka panjang. Energi tempat ini perlu diolah dan diseimbangkan agar tidak terus menjadi ancaman. Terima kasih atas peringatan sampean. Saya tidak berniat melawan penunggu tempat ini, tapi hanya ingin membantu agar energi di sini kembali tenang. Jika terus dibiarkan, mungkin korban berikutnya tidak akan seberuntung yang tadi. Ucap Warijan dengan tenang. Lelaki parubaya itu diam sejenak, seperti mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Warijan. Akhirnya ia mengangguk perlahan, tanda bahwa ia setuju. Namun sorot matanya masih menunjukkan sedikit keraguan, mungkin karena ia belum sepenuhnya memahami siapa Warijan dan apa yang mampu dilakukannya. Sepertinya sampean ini bukan orang dari daerah sini ya mas. Kalau begitu sebaiknya sampean mampir dan beristirahat dulu di rumah saya, ujar pria parubaya tersebut sambil menunjuk ke arah gapura yang menjadi jalan masuk ke desa tempat tinggalnya. Terima kasih pak, tapi apakah saya tidak merepotkan panjenengan? Tentu tidak, monggo, rumah saya tidak jauh dari gapura itu, balas pria parubaya itu lagi. Warijan mengangguk sebagai tanda penghormatan dan menerima tawaran itu. Ia merasa bahwa dengan mengikuti lelaki parubaya ke rumahnya bisa memberikan lebih banyak pengetahuan tentang tempat ini, serta mencari tahu lebih jauh tentang energi yang dirasakannya. Setelah melewati gapura sederhana yang menandai pintu masuk desa, mereka tiba di sebuah rumah yang terlihat sederhana namun nyaman. Dindingnya sudah terbuat dari batu bata merah walau belum diperhalus. Sementara lampu kecil kuning temaram menerangi teras rumah memberikan nuansa yang hangat. Lelaki parubaya itu membuka pintu dan mempersilahkan Warijan masuk. Silakan duduk mas, saya ambilkan air dulu, katanya sambil menuju dapur. Warijan duduk di kursi kayu dengan warna coklat tua. Di dalam rumah aroma kayu dan rempah-rempah menyatu, menciptakan suasana damai. Matanya mengamati sekeliling ruangan tersebut, dan dia melihat ada beberapa benda pusaka tergantung di dinding, termasuk keris dan sebuah kendi tua yang tampak memiliki nilai mistis. Monggo mas, diminum dulu. Sepertinya sampean ini sedang melakukan perjalanan jauh, ucap lelaki parubaya itu sambil menyuguhkan wedang hangat beraroma melati. Saya hanya kebetulan lewat pak, dan tadi saya juga melihat kecelakaan yang menurut saya sangat aneh, balas Warijan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Joko. Saya asli warga desa ini mas, balas Pak Joko yang seolah mengalihkan pembicaraan Warijan tentang kecelakaan tadi. Nama saya Warijan pak, asal dari desa Karanggading, balas Warijan sambil tersenyum. Sambil menyeruput air, ia memperhatikan dengan seksama setiap sudut rumah ini, mencoba menangkap jejak energi lain yang mungkin tersimpan di sini. Ia merasa bahwa lelaki ini bukanlah orang biasa. Selain ketenangan yang terpancar darinya, rumahnya juga tampak dilindungi oleh energi yang kuat dan positif. Sepertinya sampean ini sedang ngelakoni ya mas, ucap Pak Joko yang sedari tadi terus memperhatikan Warijan. Hanya laku lampa biasa pak, untuk menambah pengalaman, pengetahuan serta saudara, balas Warijan menjelaskan. Wah, sampean terlihat tegang mas,
Sepertinya sampean ini terlihat terlalu menjaga wibawa sekali. Padahal sepertinya sampean ini aslinya ndak seperti ini loh. Ujar Pak Joko yang membuat Warijan tersenyum. Sepertinya memang begitu Pak, karena saya ingin terlihat seperti guru saya yang gagah dan penuh wibawa serta sangat berkarisma. Balas Warijan menjelaskan. Walah, ya lebih enak jadi diri sendiri Thomas, malah bebas, ndak usah dipaksakan supaya terlihat berkarisma, malah terlihat lucu. Tapi memang benar Pak, saya kok merasa kaku, padahal awalnya saya ini ngawur loh Pak. Selain itu saya juga lucu. Wong teman-teman saya saja memanggil saya dengan sebutan gareng karena dulu badan saya kurus. Timbal Warijan sambil tertawa lepas. Malam itu mereka berbincang ringan dan penuh gelak tawa. Warijan yang merasa kembali menemukan jati dirinya terus saja bercerita tentang kekonyolannya bersama teman-temannya. Selain itu Warijan juga banyak menceritakan tentang sosok Sudiro yang merupakan guru spiritualnya yang banyak merubah kehidupannya. Selain itu kekagumannya kepada sang guru membuat Warijan ingin mengikuti karakternya. Namun ketika bertemu dengan Pak Joko, Warijan tidak lagi bersikap kaku. Dia kembali seperti dirinya yang sebelumnya, yang setiap kalimatnya membuat orang tertawa. Malam itu menjadi begitu hangat dan penuh keceriaan. Warijan yang sebelumnya tenggelam dalam suasana penuh misteri dan kewaspadaan, kini merasa lebih santai. Ia duduk bersila di tikar pandan bersama Pak Joko, lelaki parubaya itu, sambil menikmati kopi hangat yang disuguhkan. Cerita-cerita Warijan mengalir deras, seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Ia berbicara tentang masa-masa jahilnya dengan teman-teman sekampung dulu. Tentang perlombaan menangkap ikan di sungai, bermain gasing hingga larut malam, dan keisengan-keisengan kecil yang sering membuat tetua desa marah, tapi tidak kuasa menahan tawa. Gelak tawa mereka akhirnya mengalir ke topik yang lebih serius. Warijan mulai berbicara tentang sosok Sudiro, gurunya yang begitu dihormati. Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Sudiro adalah titik balik dalam hidupnya. Sosok Sudiro bukan hanya guru spiritual, tetapi juga seorang pembimbing yang membuka mata hati Warijan akan makna kehidupan, keberanian, dan keseimbangan. Malam terus berlalu, dan obrolan yang berganti antara cerita ringan dan membahas serius. Warijan merasa nyaman, seperti bertemu seorang sahabat lama yang mengerti dirinya. Kehangatan yang ia rasakan malam itu seperti menjadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada momen kebahagiaan sederhana yang membuat segalanya terasa layak dijalani. Sampean itu seperti obor Mas, kemanapun pergi dan dimanapun sampean berada, sampean mampu menerangi tanpa kehilangan cahaya sendiri, ucap Pak Joko dengan nada serius. Belum Pak, saya belum mampu menjadi seperti yang sampean katakan. Saya ini apa toh Pak? Wong hanya pemuda desa yang tidak sempat makan bangku sekolahan, balas Warijan sambil tertawa kecil. Walah, kalau begitu kita ini sama Mas, sama-sama ndak makan bangku sekolahan karena kita makan nasi, timbal Pak Joko yang kembali membuat mereka tertawa. Di tengah-tengah perbincangan itu, tanpa disangka-sangka oleh Warijan, tiba-tiba istri dan anak perempuan Pak Joko keluar membawakan hidangan makan malam. Warijan yang terkejut ketika melihat paras cantik dari anak perempuan Pak Joko itu terlihat terus memandanginya hingga dia lupa di mana dia berada kala itu. Warijan yang biasanya penuh percaya diri kali ini tampak resah. Pandangannya terus tertuju pada anak perempuan Pak Joko yang berjalan membawa nampan berisi hidangan. Rambutnya terurai rapi, senyumannya lembut, dan matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Cahaya temaram lampu pijar yang temaram pun menambah aura berbeda yang membuat Warijan lupa sejenak pada segala cerita dan tawa sebelumnya. Monggo Mas, ini makan malamnya, silakan dinikmati, ucap gadis itu sambil meletakkan hidangan di meja kecil di hadapan Warijan. Warijan menelan ludah, mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Hingga akhirnya ia hanya mengangguk sambil tersenyum kaku. Gadis itu tersenyum sopan dan segera kembali duduk di sebelah ibunya, membiarkan para tamu menikmati hidangan. Pak Joko yang menyadari perubahan sikap Warijan hanya tersenyum kecil. Menahan tawa, ia melirik Warijan lalu berkata dengan nada bercanda. Sampean ini terlihat biasa saja ketika melihat demit dan jin parayangan, tapi saat melihat perempuan, sampean malah ketakutan seperti itu. Piye toh Mas? Ujar Pak Joko seraya meledek Warijan. Ayo dimakan, jangan cuma dilihat saja, itu ayam gorengnya spesial, istri saya yang masak.
Imbu Pak Joko sambil tersenyum. Iya Pak, balas Warijan tergagap sambil cepat-cepat mengambil nasi dan ayam di piringnya. "Nggak usah gugup Mas, biasa saja. Kenalkan, ini anak saya namanya Sulastri. Dia baru lulus sekolah dan sekarang yang bantu ibunya urus rumah setiap hari," ucap Pak Joko sambil menyantap hidangannya. Sulastri tersenyum lembut, mengangguk sopan pada Warijan. Sementara itu Warijan hanya mampu membalas dengan anggukan dan senyuman canggung, sambil berusaha keras menyembunyikan rasa gugupnya. Malam itu meskipun hidangan di depannya lezat, namun perhatian Warijan terpecah. Bukan hanya pada makanan atau pada percakapan yang berlangsung, melainkan pada Sulastri, gadis yang entah bagaimana berhasil mencuri perhatiannya hanya dalam waktu singkat. Ketika malam semakin larut, Pak Joko pun mempersilahkan Warijan untuk beristirahat di kamar yang sudah dia siapkan. Namun selain merasa malu, Warijan juga masih menyimpan tanda tanya terkait sosok penghuni pohon besar yang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan. Melihat rasa keingintahuan Warijan yang besar, Pak Joko pun mulai menceritakan tentang desanya dan tentang pohon besar yang telah lama menjadi penyebab kecelakaan itu. Di sisi lain, Warijan mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dalam pikirannya. "Sekitar 20 tahun yang lalu, pembangunan jalan masuk ke desa ini awalnya pohon besar itu ingin ditebang karena memang menghalangi jalan yang seharusnya tidak menikung tajam itu. Namun beberapa warga menyarankan jika pohon yang sudah tua itu tidak ditebang karena sedari dulu pohon itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan transaksi jual beli hasil panen mereka," ujar Pak Joko mulai menceritakan tentang pohon tua itu. "Warga desa ini dan juga warga desa di balik bukit itu sering melakukan jual beli di bawah pohon rindang tersebut karena pasar di daerah ini cukup jauh, Mas. Namun hal-hal aneh pun mulai terjadi setelah pembangunan jalan aspal itu selesai, dan yang menjadi penyebab dari itu semua konon dilakukan oleh seseorang yang sengaja mencari tumbal dengan menaruh sosok makhluk gaib di pohon itu, Mas," ucap Pak Joko lagi. Warijan mengangguk perlahan, matanya tetap fokus pada Pak Joko yang dengan tenang melanjutkan ceritanya. "Kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi, dan setiap korban yang selamat mengaku melihat bayangan di tengah jalan, mendengar suara tangisan, atau bahkan merasa tiba-tiba kehilangan kendali seolah ada yang menarik setir mereka." "Lalu apa yang dilakukan warga, Pak?" tanya Warijan penasaran. Pak Joko pun menghela nafas panjang sebelum dia melanjutkan ceritanya. "Beberapa warga yang memiliki kemampuan atau kesaktian mencoba mengusir makhluk gaib yang sudah merasa nyaman menempati pohon tua itu. Akan tetapi mereka selalu gagal, dan mereka mengatakan jika makhluk itu terlalu kuat dan memiliki kesaktian tinggi. Ada juga yang mengatakan pohon itu sudah menjadi kerajaan gaib dari makhluk-makhluk tidak kasat mata," ucap Pak Joko menjelaskan semuanya. Warijan mengepalkan tangannya, dia merasa ada benang merah antara cerita ini dengan sosok yang memiliki aura hitam yang ia rasakan saat berada di pohon besar tadi. Ia merasa semakin yakin bahwa makhluk gaib di sana memang sengaja ditempatkan oleh seseorang yang memang sengaja mencari keuntungan dari para korban kecelakaan di tempat itu. Malam semakin larut, namun pikiran Warijan terus berputar, menghubungkan setiap detail yang ia dapatkan. Ia mulai menyadari bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi bukan hanya hasil dari keberadaan makhluk gaib, tetapi juga ulah manusia yang berniat jahat. Sosok dengan aura hitam yang ia temui di bawah pohon besar itu seolah menjadi kunci dari teka-teki ini. Energinya kuat, namun tidak liar, dan memang seperti sedang diarahkan untuk tujuan tertentu. Warijan memejamkan mata, mengatur nafasnya untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa malam ini harus melakukan sesuatu. Tubuhnya mungkin lelah, tetapi pikirannya tidak akan tenang sebelum menemukan jawaban. "Saya tahu sampean ini memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi sebaiknya sampean tidak usah mengusik apa yang ada di tempat itu, Mas. Karena sudah menjadi rahasia umum di desa ini, jika orang yang bersekutu dengan makhluk gaib itu adalah orang terkaya di desa ini," ujar Pak Joko yang sepertinya tahu akan semua yang terjadi di desanya. "Untuk apa sampean susah payah mengeluarkan tenaga? Toh sampean hanya mampir di desa ini, Mas," ibu Pak Joko yang sempat membuat Warijan tersentak. Warijan terdiam mendengar ucapan Pak Joko yang terasa tajam namun penuh kejujuran. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi matanya tetap memancarkan tekad.
Ia memahami kekhawatiran Pak Joko yang hanya orang biasa dan ingin hidup damai di desa itu. Sudah pasti Pak Joko enggan terlibat dalam konflik dengan pihak-pihak berkuasa, apalagi jika kekuatan itu dibangun di atas kekuatan gaib. Namun bagi Warijan ini bukan sekedar tentang mampir di sebuah desa, namun ada prinsip yang ia pegang teguh, sesuatu yang diajarkan oleh Sudiro, gurunya, yang terus dia jalankan. Karena ketidakadilan memang tidak boleh dibiarkan, terlebih jika itu mengorbankan nyawa dan kesejahteraan orang lain. Warijan tidak akan pernah melihat dirinya sebagai pahlawan, tetapi ketika menghadapi situasi seperti ini, ia merasa bertanggung jawab untuk bertindak. Keberadaan saya di sini mungkin hanya sementara, Pak, tetapi kebenaran harus ditegakkan. Kalau saya diam, siapa lagi yang akan melawan? Ujar Warijan dengan tenang. Tapi sampean bukan hanya akan berhadapan dengan makhluk yang berada di pohon itu, Mas, tapi juga dukun sakti serta orang yang melakukan pesugihan itu. Balas Pak Joko yang mulai mengkhawatirkan keselamatan Warijan. Dan karena sampean adalah tamu saya, pasti orang-orang akan mengira saya terlibat dalam hal ini. Ibu Pak Joko yang membuat Warijan akhirnya memahami situasi yang sedang dihadapinya kala itu. Kalau begitu, saya akan pergi dari sini, Pak. Tentunya saya juga tidak ingin membuat keluarga Pak Joko berada dalam bahaya. Balas Warijan sambil menganggukkan kepalanya. Tidak diragukan lagi, sampean ini memang bukan orang sembarangan, ucap Pak Joko dengan tatapan penuh kekaguman. Kalau begitu, lakukanlah apa yang harus sampean lakukan, Mas. Semoga Gusti Kang Moho Agung memberikan kemudahan bagi sampean. Ibu Pak Joko sambil tersenyum. Walau awalnya Warijan ingin lebih lama berada di rumah Pak Joko dan ingin mengenal Sulastri lebih jauh, namun dia harus segera pergi untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keselamatan banyak orang. Setelah berpamitan dengan Pak Joko, Warijan pun melangkah pelan keluar dari rumah Pak Joko. Suasana desa yang sepi membuatnya leluasa pergi tanpa diketahui seorang pun di desa itu. Sesampainya di tikungan jalan tempat pohon tua itu berada, suasana terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Angin malam berembus dingin, membuat daun-daun pohon besar itu bergesekan dan menghasilkan suara yang mencekam. Warijan berdiri beberapa meter di pohon itu, memusatkan pikirannya untuk merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Energi gelap yang sama seperti sebelumnya kini terasa lebih jelas, seolah-olah menyambut kehadirannya. Ia mengambil posisi duduk bersila di atas tanah, menutup mata, dan mulai merapalkan ajian perlindungan. Cahaya dari dalam dirinya perlahan menyebar, menerangi kegelapan yang menyelupungi pohon tersebut. Dalam keheningan itu, Warijan membuka mata batinnya, mencoba menembus tabir gaib yang melindungi makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu, Warijan yang tidak memiliki banyak waktu, langsung mengeluarkan keris pusakanya untuk memanggil sosok Brajamusti. Dan dengan membaca beberapa bait mantra, Warijan lalu menghunus keris pusaka tersebut dari warangkanya. Saat Warijan menghunus keris pusaka Brajamusti, udara di sekitarnya terasa bergetar. Suara gemuruh pelan terdengar, seolah-olah bumi merespon kehadiran kekuatan yang besar. Dari bila keris itu muncul kilauan cahaya merah dan emas yang memancar kuat, melingkupi tubuh Warijan. Energi Brajamusti yang telah pulih sepenuhnya kini terpancar, menciptakan aura yang tidak tertandingi. Dengan penuh konsentrasi, Warijan melanjutkan ritualnya. Ia mengarahkan keris itu ke tanah di depan pohon besar, menghujamkannya dengan perlahan sembari melafalkan mantra yang kuat. Tanah di bawahnya bergetar dan perlahan muncul celah kecil di mana kabut hitam pekat keluar. Kabut itu bergerak seolah hidup, mencoba menyerang Warijan tetapi langsung terbakar oleh cahaya perlindungan yang telah ia bangun. Tiba-tiba sosok makhluk gaib yang ia temui sebelumnya muncul dari dalam bayangan pohon, tetapi kali ini wujudnya lebih jelas. Mata merah menyala, tubuh hitam bersisik, dan taring yang tajam menciptakan kesan menakutkan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan udara. Brajamusti yang kini berdiri di samping Warijan dalam wujud sosok pria muda dengan baju perangnya, mengeluarkan suara lantang, penuh wibawa. Ia menantang makhluk tersebut dan memerintahkannya untuk mengungkap siapa yang telah mengikatnya di tempat ini. Kita tidak memiliki banyak waktu di sini, Braja, karena jika ada yang tahu apa yang kita lakukan malam ini, itu akan mengakibatkan seseorang dan keluarganya berada dalam bahaya, ucap Warijan kepada Brajamusti. Duduk diam di tempatmu,
biar makhluk itu aku yang musnahkan," balas Brajamusti dengan suara yang terdengar tegas dan berwibawa. "Untuk menghindari hal-hal yang membahayakan keselamatan keluarga Pak Joko, jangan kau musnahkan makhluk itu, Braja. Cukup kau taklukkan dan kita bawa pergi makhluk itu dari tempat ini," pinta Warijan kepada Brajamusti. "Aku tahu apa yang kau maksud, Jan. Sepertinya kau ingin membuat tuan dari makhluk itu mencarimu dan terus mengejar kita. Cerdik juga kau sekarang," balas Brajamusti yang langsung meningkatkan kekuatannya. Dengan gerakan tegas ia melangkah maju, mendekati makhluk hitam bersisik itu. Cahaya dari baju perangnya memancar terang, membuat makhluk tersebut semakin terlihat kecil dan rapuh dibandingkan dengan sosok Brajamusti. Makhluk penghuni pohon itu menggeram, mencoba melawan dengan melepaskan aura gelapnya. Namun kekuatan Brajamusti terlalu besar. Dengan satu hentakan tangannya yang bersinar, Brajamusti menciptakan lingkaran energi di sekeliling makhluk tersebut, membatasinya agar tidak bisa kabur. Brajamusti yang mengira jika sosok makhluk gaib tersebut akan dengan mudah dikalahkan. Dia dibuat tercengang ketika sosok yang kini berwujud ular besar itu mengeluarkan asap hitam yang menyerap energi dari Brajamusti. Asap hitam yang dikeluarkan oleh makhluk itu seperti racun. Bukan hanya menghambat kekuatannya, tetapi juga membuat auranya berkurang secara signifikan. Sosok ular besar itu kini berdiri dengan kepala terangkat tinggi, matanya bersinar merah menyala, dan sisiknya memancarkan kilauan gelap yang memantulkan kekuatan jahat. Warijan yang merasakan situasi mulai berubah segera merapal ajian Sindung Geni. Ia memejamkan mata dan mulai menggerakkan kedua tangannya yang perlahan mengeluarkan energi panas tersebut. Beberapa detik kemudian energi itu membuat debu-debu berubah menjadi bola api kecil yang langsung melesat ke arah sosok ular bertubuh hitam dengan kedua mata yang merah menyala itu. Pertarungan menjadi semakin sengit. Asap hitam terus mengepul, menciptakan aura mencekam yang menyelimuti seluruh area. Ular besar itu kembali menyerang, membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan energi hitam langsung ke arah Warijan. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, Brajamusti melompat tinggi, lalu melancarkan serangan balasan berupa tombak cahaya yang menusuk langsung ke tubuh ular tersebut. Makhluk itu mengerang kesakitan. Setelah serangan Brajamusti dapat menembus sisik tebalnya, Warijan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun dengan cepat menyelesaikan ajian Sindung Geni dengan energi yang lebih besar. Walau sempat membuat serangan yang cukup membahayakan, namun akhirnya makhluk tersebut dapat dilumpuhkan oleh Warijan dan Brajamusti. Akan tetapi, ikatan gaib yang mengikat sosok makhluk tersebut tampak kuat sekali, sehingga Warijan pun harus mencari cara untuk dapat melepaskan simpul gaib yang mengikat makhluk tersebut. Makhluk itu mengerang kesakitan. Setelah serangan Brajamusti dapat menembus sisik tebalnya, Warijan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun dengan cepat melesatkan ajian Sindung Geni dengan energi yang lebih besar lagi. Walau sempat membuat serangan yang cukup membahayakan, namun akhirnya makhluk tersebut dapat dilumpuhkan oleh Warijan dan Brajamusti. Akan tetapi ikatan gaib yang mengikat sosok makhluk tersebut tampak kuat sekali, sehingga Warijan pun harus mencari cara untuk dapat melepaskan simpul gaib yang mengikat makhluk tersebut. Brajamusti tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan cepat ia menciptakan pedang cahaya besar di tangannya, dan dengan kekuatan penuh dia menghujamkan langsung ke arah pohon besar itu yang menjadi simpul gaib tersebut. Ledakan energi terjadi, mengguncang tanah di sekitarnya. Asap hitam mulai memudar dan ular besar itu mengeluarkan serangan terakhir sebelum menyerah. Warijan menarik nafas panjang, menyeka keringat di dahinya. Ia tahu pertempuran ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Seseorang di balik makhluk itu pasti tidak akan tinggal diam. "Kau hanyalah alat. Tuanmu telah mengikatmu di sini untuk mencelakai orang-orang. Namun kini kau bebas dan kau harus ikut aku sekarang," ujar Brajamusti dengan suara yang menggelegar, membuat tanah bergetar. Makhluk itu tidak punya pilihan lain. Ia menyerah, merundukkan tubuhnya sebagai tanda takluk. Brajamusti dengan gestur penuh wibawa mengarahkan makhluk tersebut untuk masuk ke dalam ruang energi yang ia ciptakan. Setelah berhasil menaklukkan makhluk penghuni pohon besar di sebuah tikungan tajam itu dan membawanya bersama Brajamusti di dalam keris pusakanya, Warijan pun bergegas pergi dari tempat itu. Dia tidak ingin terjadi sesuatu yang dapat membahayakan keluarga Pak Joko.
Suara angin malam menyelinap di antara dedaunan, seolah berbisik tentang kisah yang baru saja terjadi. Langit mulai memudar dari kelamnya, menandakan bahwa fajar sebentar lagi akan tiba. Dengan keris pusaka yang kini menyimpan energi makhluk penghuni pohon besar dan juga Braja Musti, ia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Langkah-langkahnya terasa semakin berat, bukan karena lelah, tetapi karena kenangan singkat di desa itu yang terus berputar dalam benaknya. Warijan tidak pernah menyangka bahwa sebuah desa kecil dengan tikungan tajam itu akan meninggalkan bekas yang begitu mendalam di hatinya. Wajah Sulastri dengan senyum dan tatapan penuh kelembutan seolah masih tergambar jelas di setiap kali ia memejamkan mata. Dalam perjalanannya menjelang pagi itu, Warijan berusaha mengalihkan pikirannya dari bayang-bayang wajah Sulastri. Dia mulai merenungkan misi yang masih menantinya. Energi makhluk gaib yang kini ia bawa mungkin menjadi kunci untuk membongkar misteri yang lebih besar, termasuk siapa sebenarnya dalang dari rangkaian kecelakaan tunggal di desa itu. Ia kembali mengingat ucapan Pak Joko, jika ada yang bersekutu dengan makhluk gaib itu, orang terkaya di desa ini, maka kemungkinan besar orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Dan dia yakin jika orang tersebut pasti akan mencarinya karena sosok makhluk pencari tumbal kekayaan itu kini ada bersamanya. Saat melewati sebuah bukit kecil, Warijan berhenti sejenak di puncaknya. Dari tempat itu ia bisa melihat desa yang baru saja ia tinggalkan. Cahaya lampu di rumah-rumah penduduk mulai redup, perlahan digantikan oleh sinar lembut mentari pagi yang mulai terbit. Dalam hati ia berdoa untuk keselamatan keluarga Pak Joko dan semua penduduk desa itu. Dalam keheningan jalan yang sunyi, Warijan merasa semakin sadar bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk melindungi mereka yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai dunia gaib ini. Takdir ini memang tidak pernah mudah, dan Warijan semakin sadar bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kenyamanan. Ia sudah memilih jalan ini untuk mengungkap kebenaran, untuk menghentikan kekuatan gelap yang mengancam, dan untuk memastikan bahwa makhluk-makhluk gaib yang dipergunakan untuk menambah kekayaan dan kekuasaan tidak akan lagi mengganggu kehidupan yang damai. Namun setiap pilihan yang diambilnya itu membawa pengorbanan, dan meskipun setiap pengorbanan terasa menyakitkan, ia tetap terus melangkah. Dengan tekad yang semakin kuat, Warijan terus menapaki perjalanan panjangnya. Tidak ada jalan yang mudah, tidak ada jaminan apa yang ia lakukan akan membawa hasil yang diinginkan. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Setiap langkahnya adalah untuk kebaikan orang lain dan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Karena itulah, meskipun terasa berat, meskipun seringkali ia merasa sepi dan terasing, Warijan tahu bahwa ia tidak sendirian. Di dalam dirinya ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata. Dan dengan itu, ia melanjutkan perjalanannya, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian, namun dengan keyakinan bahwa langkah-langkahnya akan membawa perubahan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk dunia yang lebih luas. Setelah melewati beberapa desa, Warijan pun singgah di sebuah rumah terbengkalai yang ada di pinggir jalan raya yang jauh dari pedesaan. Rumah terbengkalai itu berdiri dengan aura sunyi yang mencekam, dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar. Dindingnya yang kusam dan retak seakan menceritakan kisah masa lalu yang penuh misteri. Jendela-jendela kayu yang rapuh bergoyang pelan tertiup angin malam, menghasilkan suara berderit yang menggema di kesunyian. Warijan melangkah mendekati pintu depan yang setengah terbuka. Ia berhenti sejenak, memandangi bangunan itu dengan mata batinnya. Energi yang menyelubungi rumah ini terasa aneh, tidak seperti tempat-tempat lain yang pernah ia lewati. Ada semacam getaran halus yang sulit diabaikan, seperti sisa jejak dari suatu kejadian yang pernah terjadi di sini. Ia memutuskan untuk masuk, melangkah perlahan melewati ambang pintu yang sudah mulai lapuk. Di dalam, suasana semakin suram. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan yang sudah tidak terurus. Beberapa bagian atap tampak bolong, memungkinkan sinar rembulan menerobos masuk dan menciptakan pola bayangan yang bergerak seolah-olah hidup. Warijan duduk di salah satu sudut ruangan, bersandar pada dinding yang dingin. Ia merapalkan mantra pelindung, berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya yang mungkin muncul dari energi negatif di tempat ini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin dingin yang berhembus melalui celah-celah dinding kayu membawa serta bisikan-bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka
yang peka terhadap dunia gaib. Sesekali suara langkah kaki yang tidak terlihat menggema di lantai, seperti ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Warijan tetap tenang, memusatkan perhatiannya pada sekitarnya. Ia tahu rumah ini bukan sekedar bangunan kosong, ada sesuatu yang menetap di sini, menunggu atau mungkin mengawasinya. Namun rasa lelah yang menumpuk dari perjalanan panjang membuatnya tetap berada di tempat itu. Ia memutuskan untuk bermalam di sana, meski aura mistis terasa sangat mencekam. Keris Brajamusti ia letakkan di pangkuannya, seolah menandakan jika Warijan sedang dalam kondisi siaga. Dalam kesunyian malam yang mencekam, Warijan duduk tegak, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Tidak lama berada dalam kesunyian malam yang terasa mencekam, tiba-tiba saja keris Brajamusti bergetar hebat dan mengeluarkan hawa panas, serta memendarkan cahaya kekuningan. Karena merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Warijan pun langsung mengangkat keris tersebut dan membaca mantra aji untuk memanggil sosok Brajamusti yang bersemayam di dalamnya. Ketika mantra selesai diucapkan, cahaya kekuningan dari keris itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan yang gelap. Dalam sekejap, sosok Brajamusti muncul di hadapan Warijan. Ia berdiri gagah dengan pakaian perang. Tubuhnya dikelilingi aura keemasan yang berkilauan. Wajahnya memancarkan kewibawaan, tetapi ada juga gurat kewaspadaan yang terlihat sangat jelas. Beberapa detik berikutnya, di samping Brajamusti muncul sosok makhluk gaib berwujud pemuda seusia Warijan, yang di bagian kedua lengannya terdapat sisik hitam. Sosok makhluk gaib yang tubuhnya lebih kecil dari Brajamusti itu terlihat pasrah berada di hadapan Warijan dan juga Brajamusti kala itu. "Apakah kau sudah menjauh dari desa itu, Jan?" tanya Brajamusti dengan tenang. "Sudah, sepertinya aku sudah melewati beberapa desa dan karena lelah, aku memutuskan untuk beristirahat di tempat ini," balas Warijan yang terus menatap sosok yang wujudnya tampak asing di matanya, namun memiliki energi yang sudah dikenalnya. "Kalau begitu, sekarang kau harus memusnahkan makhluk melata ini. Aku tidak sudi berada satu tempat dengan cacing hitam ini," pinta Brajamusti yang membuat Warijan tersenyum. Tapi membuat sosok makhluk penunggu pohon di desa tempat Pak Joko tinggal itu terlihat ketakutan. "Tunggu dulu Braja, aku rasa makhluk ini sudah tidak membahayakan siapapun. Selain itu, aku juga ingin tahu siapa yang mengikatnya di pohon tua itu untuk mencari tumbal," ucap Warijan yang membuat Brajamusti terlihat kesal. "Benar, apa yang diucapkan perewanganmu ini? Sebaiknya kau musnahkan aku sekarang, karena jika kau tidak melakukannya, maka akan ada sosok makhluk yang kekuatannya melebihi kekuatan kalian akan datang mencariku dan pastinya akan menghancurkan kalian, lalu membawaku kembali ke kerajaannya dan menempatkan aku kembali di pohon itu sebagai pencari tumbal," balas sosok makhluk yang dari sisiknya mulai mengeluarkan cahaya hitam. "Baiklah, kalau itu yang kau mau," balas Warijan singkat dan langsung merapal ajian Sindung Geni. Tidak lama setelah itu, tubuh sosok makhluk penghuni pohon itu mulai menggeliat dengan hebat, dan bersamaan dengan kepulan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya, sosok tersebut kembali berubah menjadi sosok ular hitam dengan sisik tebal dan mata yang merah menyala. Walau sosok makhluk gaib tersebut berusaha untuk meredam kekuatan dari ajian Sindung Geni milik Warijan, namun dia tidak berdaya karena ajian tersebut menyerang dari dalam tubuhnya. Warijan yang sebelumnya telah berhasil melesakkan ajian Sindung Geni yang membawa butiran debu panas berwarna merah menyala masuk ke dalam tubuh sosok tersebut, terus merapalkan ajian yang membuat sosok tersebut mulai meronta kesakitan. Dan tidak lama setelah itu, sosok ular hitam itu menyerah dan mengaku kalah serta ingin mengabdi kepada Warijan. Warijan membuka matanya perlahan, menatap makhluk itu dengan sorot yang penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa makhluk seperti ini sering kali licik dan penuh tipu daya. Namun di situasi ini, tunduknya makhluk itu bisa menjadi hal penting untuk mengungkap dalang di balik semua kekacauan ini. "Makhluk ini sudah takluk. Kau harus mengikatnya dengan sumpah gaib agar tidak berkhianat," ucap Brajamusti yang menoleh ke arah Warijan, menyampaikan pandangannya dengan nada penuh wibawa. Warijan mengangguk, lalu berdiri dan mendekat ke arah sosok ular hitam tersebut. Dia memegang tubuh besar dari makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu, sambil membacakan sebuah mantra yang khusus digunakan untuk menaklukkan makhluk-makhluk gaib yang bersedia bersumpah setia kepadanya, seperti sosok Brajamusti.
Siapa namamu? Tanya Warijan dengan tenang. Namaku Lembu Wisa, Tuhan, balas sosok ular hitam yang bernama Lembu Wisa itu. Bersumpahlah untuk setia kepadaku atas nama para leluhurmu Wisa. Lembu Wisa perlahan melingkarkan tubuhnya dalam posisi yang lebih rendah, seolah menunjukkan sikap tunduk. Sorot matanya yang semula tajam dan penuh ancaman kini berubah menjadi tenang, meski masih menyiratkan rasa hormat yang penuh kehati-hatian kepada Warijan. Aku Lembu Wisa bersumpah setia kepada Tuanku dengan nama para leluhurku. Aku akan melindungimu, mengikuti perintahmu dan tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku hancur tanpa sisa oleh kekuatan para leluhurku, ucap sosok Lembu Wisa dengan penuh keyakinan. Begitu sumpah terucap, sinar keemasan melingkari tubuh Lembu Wisa seperti tali cahaya yang menjerat. Seolah menguatkan ikatan gaib antara mereka, Warijan merasakan energi besar yang kini menyatu dengannya, menandai sebuah perjanjian baru yang tidak dapat dipatahkan kecuali oleh kematian. Baiklah, aku terima sumpah setiamu. Mulai saat ini kau adalah bagian dari kekuatanku Wisa, ucap Warijan dengan tegas. Setelah beberapa saat berada dalam suasana yang menegangkan, sosok Braja Musti yang terlihat sedikit tidak senang itu meminta Warijan untuk mencarikan tempat di mana Lembu Wisa akan bersemayam. Rasa ketidaksukaannya tinggal bersama Lembu Wisa dalam satu wadah membuat Braja Musti terlihat resah malam itu. Sekarang, pikirkan tempat di mana cacing hitam itu akan tinggal, Jan, karena aku tidak sudi jika harus berbagi tempat dengan makhluk bersisik dan berbau busuk itu, ujar Braja Musti dengan wajah yang terlihat kesal. Tenanglah Braja, aku sudah mempersiapkannya. Aku akan meminta Lembu Wisa untuk berada di batu ini, balas Warijan sambil menunjukkan sebuah batu yang dia dapatkan setelah pertemuannya dengan Mas Joyo. Warijan mengangkat batu yang telah ia simpan di dalam kain lusuhnya. Batu itu tampak biasa, namun memancarkan energi yang sangat halus dan stabil. Batu ini bukan sembarang batu. Ia telah menyerap kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, dan kini Warijan tahu bahwa benda itu cocok menjadi tempat bersemayam Lembu Wisa. Terima kasih Tuan, tapi sepertinya aku tidaklah pantas berada di dalam batu itu, ujar Lembu Wisa yang wujudnya telah kembali menjadi sosok lelaki muda dengan kedua tangan hitam yang dipenuhi sisik itu. Jika Tuhan mengizinkan, biarkan aku mencari tempat lain yang masih hidup, karena sejatinya aku harus melepas ajian Wisapati setiap beberapa waktu, karena jika tidak, maka tubuhku akan melemah karena racun yang di dalam diriku ini, imbu Lembu Wisa menjelaskan. Tapi untuk saat ini bukannya aku sedang dicari oleh sosok yang kau katakan tadi Wisa, balas Warijan dengan tenang. Betul Tuan, mereka akan terus mencariku karena aku satu-satunya keturunan dari ular petapa, penghuni sebuah waduk besar yang telah moksa. Mereka akan menangkapku dan memasungku di sebuah tempat agar kekuatanku tidak pernah melebihi kekuatan ayahku, ujar Lembu Wisa yang sepertinya berkaitan dengan sosok atau orang yang menempatkan Lembu Wisa di pohon besar yang ada di desa tempat tinggal Pak Joko. Warijan yang juga menyimpan rasa keingintahuan tentang siapa sebenarnya dalang di balik kecelakaan yang sering terjadi di jalan yang melintasi desa Pak Joko itu, meminta Lembu Wisa menceritakan semuanya. Karena hal itu sangat penting baginya yang tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa keluarga Pak Joko dan juga Sulastri tentunya. Sebelum aku dipasung di pohon itu dan mulai mencelakai para pengguna jalan, aku berada di bawah kuasa dari seorang dukun sakti yang bernama Kilengko. Kilengko yang memiliki banyak makhluk gaib perewangan itu awalnya mencari batu mustika yang dimiliki oleh ayahku, tapi karena tidak mendapatkannya, dia menangkapku yang kebetulan berada di sana. Setelah itu dia memaksaku untuk menjadi perewangannya dengan mengikat tali gaib yang telah kau hancurkan bersama Ki Braja malam itu. Sebagai dukun sakti yang memiliki benda-benda bertuah dan batu mustika serta banyak makhluk perewangan, Kilengko banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dan kejayaan dengan instan. Dan salah satu orang yang mendapatkan kekayaan di desa yang sering terjadi kecelakaan itu bernama Supeno, yang merupakan anak dari Lurah Marto.
Keduanya terus memberikan persembahan kepada Ki Lengko berupa perempuan-perempuan muda pemuas nafsu sebagai imbalan atas jasanya yang membantu mereka dalam mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Pungkas Lembu Wisa menjelaskan. Penjelasan Lembu Wisa membuka tabir gelap yang menyelimuti desa tempat kecelakaan-kecelakaan itu sering terjadi. Warijan mendengarkan dengan antusias, lalu mencoba merangkai informasi yang baru saja diperoleh itu. Fakta bahwa Ki Lengko, seorang dukun sakti dengan jaringan perewangan yang kuat, berada di balik semua ini, membuat misi Warijan semakin rumit. Ditambah lagi nama Supeno dan Lura Marto yang disebut sebagai bagian dari kejahatan tersebut, menambah lapisan baru pada misteri ini. Warijan mengangguk pelan, mulai memahami pola kejahatan yang terjadi. Jalan itu bukan sekedar tempat kecelakaan biasa, tapi ia telah diubah menjadi jebakan maut oleh Ki Lengko untuk membuat Supeno dan ayahnya mendapatkan kekayaan. Warijan memejamkan mata sejenak, membayangkan betapa banyak jiwa yang menjadi korban ketamakan dan kejahatan mereka. Dengan keberadaan Lembu Wisa yang kini menjadi perewangannya, Warijan tahu bahwa ia memiliki keunggulan dalam melawan Ki Lengko. Tapi ia juga sadar bahwa melawan dukun sakti seperti Ki Lengko bukanlah perkara mudah. Ki Lengko tidak hanya memiliki perewangan yang kuat, tetapi juga akses kepada orang-orang berpengaruh seperti Lura Marto. Di dalam hatinya Warijan memikirkan langkah berikutnya. Ia harus melindungi keluarga Pak Joko, terutama Sulastri, dari bahaya yang mungkin datang akibat hilangnya Lembu Wisa dari kekuasaan Ki Lengko. Tapi lebih dari itu, ia harus memutus rantai kejahatan ini, menghentikan Ki Lengko, dan mengungkap kebenaran di balik kekayaan gelap yang dinikmati oleh Supeno dan keluarganya. Jika memang dukun itu masih mencari Wisa, sebaiknya kita mempersiapkan tempat untuk sebuah pertempuran, Jan. Jika memang dibutuhkan, aku akan meminta Paman Condrowongko membantu kita, ujar Brajamusti yang langsung disambut anggukan kepala oleh Warijan. Warijan mengangguk pelan, menyadari bahwa pertempuran melawan Ki Lengko dan makhluk-makhluk perewangannya tidak akan bisa dilakukan sendirian. Kehadiran Brajamusti dan kekuatan Lembu Wisa memang memberikan keunggulan, tetapi mereka akan menghadapi kekuatan gaib yang tidak main-main. Jika Brajamusti menyarankan melibatkan Condrowongso, itu berarti ancaman dari Ki Lengko benar-benar serius. Dalam keheningan malam, Warijan merenung sejenak. Dia menyadari bahwa langkah yang akan ditempuhnya membawa resiko besar, namun dia juga tahu bahwa mengabaikan ancaman ini berarti membiarkan kejahatan terus berkuasa dan mengorbankan lebih banyak nyawa tidak berdosa. Setelah beberapa saat merenung, Warijan memutuskan untuk mulai mempersiapkan diri. Ia memandang Brajamusti dan Lembu Wisa dengan tatapan tegas. Kalau begitu, aku minta kau mencari tempat yang dapat menjadi tempat pertempuran kita, Braja. Dan jika memang dibutuhkan, aku juga tidak keberatan jika Ki Condrowongso bergabung dengan kita, ucap Warijan dengan tegas. Tanpa menunggu apa-apa lagi, Brajamusti pun langsung melesat pergi. Sementara itu Warijan mulai berjalan keluar dari rumah terbengkalai yang dia singgahi itu, sambil menunggu Brajamusti kembali. Warijan meminta Lembu Wisa untuk mengikuti langkahnya pergi dari desa tersebut. Warijan melangkah keluar dari rumah terbengkalai dengan ketenangan yang khas. Meskipun pikirannya penuh dengan rencana dan kemungkinan yang harus dihadapinya, di belakangnya Lembu Wisa bergerak dengan wujud gaibnya, mengikuti tanpa suara namun memancarkan aura kewaspadaan. Suasana malam yang masih gelap dan sunyi hanya diiringi oleh suara angin yang melintasi pepohonan, menambah kesan mencekam dalam perjalanan itu. Setiap langkah yang diambil Warijan terasa mantap. Ia terus memperhatikan lingkungan sekitarnya, memastikan tidak ada yang mengikuti atau mengawasi mereka. Pikiran Warijan kembali mengingat nama-nama yang disebutkan oleh Lembu Wisa. Ki Lengko, Supeno, dan Lura Marto semuanya memiliki peran dalam tragedi yang telah memakan banyak korban di desa tempat ia baru saja singgah. Ia bertekad bahwa langkah-langkahnya selanjutnya akan menghancurkan rantai kejahatan itu. Sementara itu Brajamusti terus mencari tempat yang sesuai untuk pertempuran yang akan datang. Ia adalah makhluk gaib yang memiliki insting tajam, yang memahami bahwa medan pertempuran sangat menentukan hasil akhir. Baginya, medan yang tepat bukan hanya soal lokasi, tetapi juga tempat di mana energi Warijan dan kekuatannya dapat digunakan secara maksimal. Warijan dan Lembu Wisa akhirnya sampai di sebuah jalan setapak yang menuju ke hutan kecil di perbatasan desa. Di sana Warijan berhenti sejenak,
memandang ke arah selatan yang mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Kala itu ia menyadari bahwa ada energi besar yang dengan cepat menuju ke arahnya. "Bersiaplah Wisa, sepertinya keberadaanmu sudah diketahui oleh Ki Lengko," ucap Warijan sambil terus menatap ke arah datangnya sebuah energi besar itu. Lembu Wisa yang juga merasakan getaran energi tersebut langsung mengangguk dan mulai mengeluarkan energinya. Dan hanya dalam waktu singkat energi milik Warijan dan juga Lembu Wisa terasa mulai selaras, meskipun baru saja terbentuk ikatan di antara mereka. Tidak lama setelah itu energi yang melesat cepat ke arah Warijan dan Lembu Wisa mengakibatkan hembusan angin kencang yang membuat pepohonan di sekitar bergerak liar. Dan ketika Warijan serta Lembu Wisa sudah bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja terdengar suara lelaki tua yang terlihat menertawakan Warijan dan perewangannya itu. "Hebat juga kau, baru beberapa saat saja sudah mendapatkan makhluk gaib yang mau menjadi perewanganmu, Le," ujar sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. "Ki Wongso," balas Warijan dengan wajah terkejut ketika melihat sosok gaib berwujud laki-laki tua bertubuh kurus dengan jubah merah dan tongkat kayu yang berkilauan di tengah gelapnya malam. "Apakah aku mengejutkanmu, Le?" tanya Ki Wongso sambil tertawa. "Benar Ki, kedatangan sampean terlalu cepat, padahal baru saja Braja Musti melesat pergi untuk meminta bantuan sampean," balas Warijan yang merasa sedikit kebingungan. "Demit pemakan bayi itu masih mencari tempat untuk pertempuranmu setelah dia bertemu aku di gerbang gaib kerajaan," ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Ki Wongso melangkah mendekat ke arahnya. Tongkat kayunya menjejak tanah dengan suara yang menggemakan kekuatan besar. Jubah merah yang dikenakannya berkibar perlahan di tengah hembusan angin yang terasa dingin menusuk. Matanya yang tajam menatap Warijan, lalu bergeser ke arah Lembu Wisa yang tampak menunduk dengan penuh hormat. "Jika kau mengkhianati bocah ini, aku akan memakanmu hidup-hidup," ucap Ki Condrowongso dengan tegas kepada Lembu Wisa, yang tentunya membuat makhluk gaib yang baru saja mengucap sumpahnya itu menganggukkan kepala penuh penghormatan. "Jika saja Braja Musti tidak menyerahkan kerajaan itu kepadaku, akulah yang akan mendampingi perjalananmu, Le," ucap Ki Condrowongso yang kini menatap ke arah Warijan sambil tersenyum. "Paman sudah tua, dan paman sudah tidak pantas berkeliaran di dunia manusia," sahut Braja Musti yang tiba-tiba muncul dari arah belakang Ki Condrowongso. "Sialan, aku memang tua, tapi semangatku tidak pernah usang, makhluk pemakan bayi," balas Ki Condrowongso sambil melesatkan tongkatnya yang tepat mengenai bagian perut dari Braja Musti. Braja Musti yang terkena pukulan tongkat Ki Condrowongso hanya tersenyum sinis sambil mundur beberapa langkah. Tidak ada tanda rasa sakit di wajahnya, sebaliknya ia justru menepuk perutnya sambil berkata dengan nada mengejek, "Pukulan paman masih sama seperti dulu, keras, tapi tidak cukup untuk membuatku menyerah." Melihat kedua sosok gaib itu saling bertukar ejekan, Warijan hanya menggelengkan kepala dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa hubungan antara Braja Musti dan Ki Condrowongso penuh dengan dinamika persaingan dan penghormatan. Meskipun keduanya tampak berseteru, mereka memiliki rasa saling percaya yang tidak tergoyahkan. Lembu Wisa yang berdiri di dekat Warijan menyaksikan pertengkaran kecil itu dengan hati-hati. Baginya, dua sosok itu adalah kekuatan yang tidak mungkin ia tandingi. Meski dirinya adalah makhluk gaib dengan kemampuan luar biasa, ia menunduk lebih dalam, menunjukkan rasa hormat kepada keduanya, terutama setelah ancaman tegas dari Ki Condrowongso. "Di mana kita akan mengadu kesaktian malam ini, Braja?" tanya Ki Condrowongso yang seolah tidak sabar ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya malam itu. "Aku tidak tahu nama tempat itu, tapi yang jelas tempat itu jauh dari pemukiman manusia dan kita dapat leluasa untuk mengeluarkan aji kawijayan yang kita miliki, Paman," balas Braja Musti yang langsung mengajak Warijan, Ki Condrowongso serta Lembu Wisa pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Ki Condrowongso memegang tubuh Warijan dengan kekuatan yang luar biasa, hingga membuat pemuda itu merasa tubuhnya seperti melayang tanpa bobot. Dan dalam sekejap mereka melesat menembus pekatnya malam, mengikuti Braja Musti dan Lembu Wisa yang bergerak seperti kilatan cahaya. Angin yang dingin menghantam wajah Warijan, namun ia tetap fokus. Pikirannya dipenuhi oleh rencana dan kemungkinan yang akan terjadi. Braja Musti yang memimpin perjalanan melesat di depan dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata manusia biasa.
Lembu Wisa dalam wujud ular raksasa yang berkilauan di bawah sinar bulan meluncur dengan anggun di udara. Sementara itu Ki Condrowongso dengan tongkat kayunya yang memancarkan sinar merah samar tampak seperti bayangan seorang raja perang kuno yang memimpin bala tentaranya menuju medan laga. Mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi yang terpencil. Tempat itu adalah sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam dengan pepohonan besar yang tampak seperti bayangan raksasa dalam kegelapan. Udara di tempat itu terasa berat, seolah dipenuhi oleh energi yang tidak kasat mata. Tanah di bawah kaki mereka tampak kering dan retak, menunjukkan tanda-tanda aktivitas gaib yang kuat di masa lalu. Brajamusti mendarat terlebih dahulu, kakinya menjejak tanah dengan tegas. Ia menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Inilah tempatnya, ucap Brajamusti sambil mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran energi kecil di udara untuk merasakan kekuatan alam di sekitar mereka. Ki Condrowongso menurunkan Warijan dengan lembut dan mulai berjalan mengelilingi area itu. Tongkat kayunya menjejak tanah, mengeluarkan suara gemersik yang aneh. Ia kemudian berhenti di sebuah titik yang tampak seperti pusat dari energi tempat tersebut. Warijan melangkah maju, menyusuri setiap sudut tempat itu dengan pandangan tajam. Ia memusatkan pikirannya, membaca energi alam yang ada di sana, dan mulai membayangkan bagaimana tempat itu dapat dimanfaatkan untuk melawan Ki Lengko dan sekutunya. Tunggu apa lagi, Wisa? Cepat lepaskan energimu agar makhluk-makhluk yang sedang mencarimu datang ke tempat ini, pinta Ki Condrowongso dengan tegas. Lembu Wisa mengangguk patuh, tubuhnya yang besar mulai bergetar, dan sisik hitamnya memancarkan kilauan samar dalam kegelapan. Dengan suara gemuruh yang menggema, ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan semburan energi hitam yang langsung menyelimuti area sekitar. Energi itu terasa pekat, seperti gelombang kabut yang mengalir ke setiap sudut lembah, menembus celah-celah tersembunyi dan memancing kehadiran makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di kegelapan. Ki Condrowongso yang berdiri dengan tongkatnya menancap di tanah, merasakan getaran gaib yang mulai merambat di udara. Ia menjerengai kecil, matanya menatap tajam ke sekitar untuk mencari jejak energi musuh yang mungkin datang. Tongkat kayunya memancarkan sinar merah yang memancar jauh, mengukuhkan tempat itu sebagai medan pertempuran yang tidak bisa ditembus oleh siapapun tanpa izin. Warijan mengamati dengan penuh kewaspadaan, sementara Brajamusti yang kini berdiri di salah satu sisi lembah mengangguk tanpa bicara. Lembu Wisa terus mengeluarkan energinya yang menghasilkan gelombang demi gelombang yang berdenyut seperti tarikan magnet yang kuat. Ki Lengko dan makhluk-makhluk itu pasti dapat merasakan ini. Mereka tidak akan menunggu lama untuk datang, ucap Lembu Wisa dengan suara berat. Seketika udara menjadi lebih dingin. Hembusan angin yang tadinya berhenti kini kembali berhembus, membawa aroma aneh yang bercampur dengan bau darah dan kemenyan. Suara-suara samar seperti bisikan yang datang dari segala arah mulai terdengar. Pohon-pohon di sekitar bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Bersiaplah, mereka sudah mendekat, ucap Ki Condrowongso kepada Warijan. Dari kejauhan terlihat cahaya redup yang bergerak cepat seperti obor yang melayang di udara. Tapi cahaya itu bukanlah obor, melainkan sekelompok makhluk gaib dengan tubuh berkilauan, membawa aura gelap dan haus akan energi. Di belakang mereka tampak sosok yang lebih besar, menunggui kabut hitam seperti raja yang memimpin bala tentaranya. Ki Lengko, gumam Warijan dengan nada rendah, matanya menyipit. Ia merasakan energi yang sangat besar datang bersama kelompok itu, melebihi apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, saatnya memberi pelajaran pada makhluk-makhluk gaib pemakan bangkai itu, ucap Ki Condrowongso menyeringai sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sosok lelaki tua dengan belangkon yang menutupi rambut putihnya itu pun mendarat dengan kekuatan yang besar di hadapan Warijan dan juga Ki Condrowongso. Sosok yang diketahui bernama Ki Lengko itu memiliki energi besar walau dalam wujud sukmanya. Dia bersama puluhan makhluk gaib yang menjadi perewangannya itu terlihat tersenyum sinis kepada Warijan, seolah meremehkan kemampuan Warijan dan juga Ki Condrowongso. Manusia bodoh, datang untuk berperang dengan meraga sukma, bisik Ki Condro yang terlihat sedang memikirkan sebuah rencana. Untungnya aku tidak mengeluarkan semua energiku sehingga aku dapat mengelabui mereka, imbu Ki Condrowongso yang membuat Warijan bertanya-tanya dengan apa yang sedang dipikirkan oleh makhluk gaib yang diketahuinya memiliki wujud asli seperti buto hijau itu.
Akan tetapi saat sebelum pertempuran berlangsung, tiba-tiba saja Ki Condrowongso pergi meninggalkan Warijan, Braja Musti dan juga Lembu Wisa. Dan hal itu pun tentu membuat Braja Musti geram, karena dia pikir pamannya sengaja pergi karena takut menghadapi puluhan makhluk gaib yang menjadi perewangan Ki Lengko. Braja Musti menggeram marah, matanya yang bersinar merah menatap tajam ke arah tempat terakhir Ki Condrowongso berdiri sebelum menghilang. "Dasar pengecut tua, dia meninggalkan kita di saat genting seperti ini," ujar Braja Musti dengan suaranya yang penuh amarah yang hampir meledak. "Tenang Braja, kendalikan emosimu. Jangan biarkan hal ini mengganggu fokus kita. Ki Condrowongso pasti punya alasan untuk pergi," balas Warijan sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat. "Aku tidak menyangka jika ada bocah kemarin sore yang berani mengusik ketenanganku, melepas dengan paksa salah satu perewangan terbaikku dan ingin mengambilnya. Apa kau sudah bosan hidup bocah?" ujar sosok Ki Lengko sambil terus menatap ke arah Warijan dengan tatapan penuh kebencian. "Apa kau sudah memiliki kesaktian yang cukup untuk melawanku bocah? Sedangkan salah satu perewanganmu langsung pergi ketika dia tahu siapa yang akan dihadapinya," imbu sosok Ki Lengko dengan suara lantang. Warijan yang tidak menjawab apa yang dikatakan oleh sosok dukun tua yang sedang meraga sukma itu langsung memperkuat pagar pelindung dengan ajian Pamong Rogo. Dan bersamaan dengan itu, dia pun langsung melesatkan ajian tapak geni ke arah sosok Ki Lengko yang seketika itu juga membuat pertempuran gaib di lembah sunyi itu pecah. Lembah yang awalnya sunyi itu dengan cepat dipenuhi dengan energi liar yang saling bertabrakan dan menghasilkan suara dentuman hebat. Warijan yang tahu jika yang dihadapinya adalah orang yang memiliki kesaktian tinggi langsung bergerak dengan cepat. Sebuah semburan energi merah menyala melesat seperti meteor menerjang langsung ke arah sosok Ki Lengko yang sedang meraga sukma. Serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan besar yang membuat kabut hitam di sekitar lokasi itu terhempas seketika. Mendapatkan serangan yang cepat dari Warijan, Ki Lengko dengan cepat menghindari dan tertawa, meski suaranya terdengar seperti menggema dari banyak arah. "Kau cukup berbakat juga bocah, tapi itu belum cukup untuk melawan kekuatan yang telah kutempa selama puluhan tahun," ujar Ki Lengko yang mulai memberi serangan balasan ke arah Warijan. Dengan satu gerakan cepat, Ki Lengko menciptakan energi kuat yang melesat ke arah Warijan. Braja Musti tidak tinggal diam. Sosoknya yang berbalut aura merah darah melesat maju, menerjang salah satu makhluk gaib berbentuk raksasa berkulit hitam legam. Dengan pukulan keras yang dikeluarkan melalui ajian Cakra Birawa, kekuatan besar dari Braja Musti itu pun dapat menghancurkan makhluk perewangan Ki Lengko hingga menjadi serpian energi yang menghilang ke udara. Di sisi lain, Lembu Wisa melepaskan semburan energi beracun dari mulutnya, menghamburkan makhluk-makhluk gaib berbentuk binatang buas yang menyerbu ke arah mereka. Namun Lembu Wisa juga tampak kewalahan menghadapi banyaknya jumlah lawan, terutama karena beberapa di antara mereka memiliki kekuatan besar yang hampir setara dengannya. Ki Lengko mulai meningkatkan intensitas serangannya. Ia memanggil sosok-sosok gaib yang lebih kuat, termasuk dua makhluk besar bertubuh seperti harimau, bermata merah menyala. Makhluk-makhluk itu menyerbu dengan kecepatan luar biasa, menyerang Braja Musti dan Lembu Wisa secara bersamaan. Warijan menyadari situasi yang semakin genting, memusatkan pikirannya pada mantra ajian Sindung Geni, sebuah kekuatan yang dirancang untuk menyerang musuh dengan merubah butiran pasir di sekitarnya menjadi bola api kecil yang berjumlah banyak dan sangat mematikan. Ia menyatukan telapak tangannya, membentuk sebuah pola energi berbentuk lingkaran merah menyala di depan dada. Dengan satu teriakan, ia mengirimkan energi itu ke arah Ki Lengko. Energi itu melesat cepat, menembus pagar gaib yang sebelumnya telah dibuat oleh Ki Lengko. Namun, walaupun dapat menembus pelindung gaib tersebut, tapi ajian Sindung Geni belum cukup untuk mengalahkan Ki Lengko secara langsung. Di saat yang sama, Braja Musti berhasil memukul mundur salah satu harimau bersayap dengan kekuatan penuh. Namun terlihat ada luka di lengan akibat serangan mendadak dari makhluk lain. Sementara Lembu Wisa terus terdesak akibat banyaknya sosok makhluk gaib yang menyerangnya. Warijan memperhatikan situasi dengan cepat. Ia menyadari bahwa jika mereka tidak segera memutar keadaan, mereka semua akan kalah di tempat itu. Dengan cepat Warijan kembali merapal mantra untuk memperkuat ajian Sindung Geni. Kali ini menambahkan energi lebih besar. Bola api yang terbentuk menjadi lebih besar dan panas.
menciptakan lingkaran pelindung yang melindungi Lembu Wisa dan juga Brajamusti untuk sementara waktu. Selain itu, Warijan mengarahkan kedua tangannya ke tanah, memanggil energi alam sekitar untuk menciptakan serangan energi ke arah kerumunan makhluk gaib yang menyerbu mereka. "Kau tidak akan menang, bocah. Kau hanya memperlambat takdir kematianmu," seru Ki Lengko dengan suara yang terdengar seperti bergema di banyak dimensi. Energi pelindung yang diciptakan Warijan perlahan memudar, tidak mampu menahan gempuran bertubi-tubi dari makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya terus bertambah. Warijan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, dan kekuatan ajian Sindung Geni mulai melemah. Bola-bola api yang sebelumnya membara kini menyusut dan kehilangan daya kekuatannya. Lembu Wisa terluka parah, sisiknya yang tebal mulai terkoyak, dan gerakannya semakin lamban akibat serangan gabungan dari puluhan makhluk. Sementara itu, Brajamusti terus berjuang melawan dua makhluk berbentuk singa berkepala dua yang menyerangnya bersamaan. Luka di lengannya semakin dalam, tetapi ia tetap bertarung tanpa henti. Ki Lengko berdiri tegak di tengah kekacauan. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang tinggal akan kemenangannya. Akan tetapi di tengah kekacauan yang dihadapi oleh Warijan dan juga Brajamusti serta Lembu Wisa, sosok Ki Condrowongso tiba-tiba muncul kembali dari balik bayangan. Dengan tongkatnya yang memancarkan cahaya terang, ia menembus kabut hitam dan langsung menyerang sukma Ki Lengko. "Kau terlalu banyak bicara, dukun bodoh," ujar Ki Condrowongso yang dengan kekuatannya yang besar. Kemunculan Ki Condrowongso yang tiba-tiba dari balik bayangan membawa harapan baru bagi Warijan dan kawan-kawannya. Meskipun masih berdiri, namun Ki Lengko sudah terlihat goyah. Wajahnya menyiratkan jika energinya telah melemah dan aura kegelapan mulai memudar. Ia berusaha mengendalikan kembali perewangan-perewangannya yang mulai kehilangan arah. Tetapi Ki Condrowongso tidak memberinya kesempatan. Dengan serangan bertubi-tubi, Ki Condrowongso berhasil memutuskan tali gaib yang mengikat makhluk-makhluk itu pada Ki Lengko. Para perewangan yang kehilangan kendali mulai tercerai-berai. Beberapa dari mereka melarikan diri, sementara yang lain hanya diam terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Situasi mulai membaik. Dengan cepat Warijan, Brajamusti, dan Lembu Wisa memanfaatkan momen tersebut untuk bangkit kembali. Meskipun mengalami luka dalam, namun Warijan masih mampu menggunakan kekuatannya. Dia pun kembali merapalkan ajian tapak geni untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang masih tersisa. Brajamusti menghantam makhluk-makhluk gaib lainnya yang masih menyerangnya dengan pukulan-pukulan keras. Brajamusti pun mampu melumpuhkan satu persatu makhluk gaib yang seolah kehilangan kekuatannya. Sementara Lembu Wisa, meskipun terluka parah, tetap bertarung dengan sisiknya yang kini memancarkan cahaya kebiruan, yang menandakan bahwa ia sudah mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Ki Lengko akhirnya tidak mampu melanjutkan pertempuran gaib yang semula dikuasainya. Tubuhnya yang diselimuti kegelapan tampak semakin rapuh dan perlahan-lahan berubah menjadi kepulan asap yang menandakan akhir dari kehidupannya. Sosok dukun yang sedang meraga sukma itu akhirnya menemui ajalnya setelah apa yang dilakukan oleh Ki Condrowongso. Tidak lama kemudian Warijan jatuh berlutut, menghela nafas panjang. Brajamusti dan Lembu Wisa berdiri di sampingnya. Meskipun terluka, mereka tersenyum puas atas kemenangan yang telah diraih. Sementara itu Ki Condrowongso hanya berdiri dengan tenang, menatap sukma Ki Lengko benar-benar musnah. "Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi juga kemenangan bagi mereka yang menjadi korban kekejaman Ki Lengko," gumam Warijan yang suaranya bergetar antara kelelahan dan kelegaan. Malam itu menjadi saksi akhir dari sebuah pertarungan yang penuh darah, keringat, dan pengorbanan. "Apa yang telah kau lakukan, Pak Tua? Kenapa kau malah pergi di saat pertempuran akan berlangsung?" tanya Brajamusti dengan wajah yang diselimuti amarah. "Itulah bedanya aku dengan dirimu, Braja. Walaupun memiliki kesaktian dan kekuatan lebih besar darimu, tapi aku tetap menggunakan akal dan pikiranku. Dan dengan pengalaman yang aku miliki, akhirnya kau dapat menyelesaikan pertempuran ini, bukan?" balas Ki Condrowongso yang membuat Brajamusti semakin tidak kesal. "Alasanmu sungguh membuat aku kesal, Paman," ujar Brajamusti sambil menghela nafas panjang. "Dasar makhluk bodoh. Apa kau pikir dukun sakti itu tiba-tiba menyerah setelah apa yang kau lakukan tadi? Lihat luka-luka di tubuhmu itu. Jangankan melawan dukun sakti tadi, melawan para perewangannya saja kau hampir kalah. Dasar bodoh," balas Ki Condrowongso dengan senyum yang seolah mengejek Brajamusti. "Asal kau tahu, Braja, aku sengaja pergi untuk menyerang tubuh dari dukun itu
Dan sesuai dugaanku, di rumah dukun keparat itu terdapat 2 makhluk gaib dari jenis buto hijau yang menjaganya. Jadi setelah aku mengalahkan 2 makhluk menjijikan itu, baru aku dapat menghabisi tubuh kosong dukun sialan itu. Imbu Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Ki Condrowongso, Brajamusti terdiam sejenak. Amarah di wajahnya perlahan berganti dengan ekspresi kesadaran, meskipun masih menyiratkan sisa kekesalan. Jadi, Paman sengaja meninggalkan kami untuk menyerang tubuh fisik Ki Lengko? Tanya Brajamusti. Nadanya lebih tenang namun tetap menyiratkan rasa tidak puas. Benar sekali Braja. Kau pikir musuh sekuat Ki Lengko hanya akan menyerahkan hidupnya di tangan kalian? Dia adalah dukun dengan ratusan siasat dan pelindung gaib. Jika aku tidak menghancurkan tubuhnya, sukma itu hanya akan kembali dan memperkuat dirinya lagi, dan pertarungan ini akan menjadi sia-sia. Balas Ki Condrowongso sambil tersenyum tipis ke arah Brajamusti. Dengan kematian Ki Lengko malam itu, Lembu Wisa pun akhirnya terbebas dari kekuatan yang memasungnya di dalam sebuah pohon besar yang ada di desa tempat tinggal Pak Joko. Dengan hal itu juga Warijan merasa tenang, karena tidak ada lagi ancaman terhadap keluarga Pak Joko dan juga Sulastri. Malam itu pun menjadi titik balik bagi perjalanan Warijan. Ia sadar bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdirnya sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Meskipun tantangan masih akan datang, ia kini memiliki keyakinan bahwa dengan kekuatan akal dan hati yang tulus, ia mampu melindungi mereka yang membutuhkan. Dalam keheningan malam itu, Ki Condrowongso pun meminta kepada Brajamusti untuk kembali ke kerajaan gaibnya. Luka yang ada di tubuh Brajamusti tidak memungkinkan dia untuk menemani laku lampa Warijan. Selain itu, Ki Condro juga meminta Lembu Wisa untuk kembali ke tempat asalnya agar dapat memulihkan diri dengan energi alam yang didapatnya. Bagaimana mungkin aku kembali pulang, Paman? Sedangkan aku sudah bersumpah setia untuk mengikuti kemanapun langkah Warijan pergi, ujar Brajamusti yang enggan meninggalkan Warijan kala itu. Biar aku yang ambil alih tugasmu, Braja. Aku juga ingin ikut melanglang buana dan bertemu dengan hal-hal baru, karena sudah sangat lama aku menyendiri di hutan itu. Balas Ki Condrowongso yang membuat Warijan dan Brajamusti terkejut mendengarnya. Lagi pula aku juga tidak memiliki bakat menjadi raja. Lebih baik kau pulang dan jadilah raja di kerajaan mendiang ayahmu, Braja. Bagaimana kalau aku menolak permintaanmu itu, Paman? Tanya Brajamusti dengan senyum sinisnya. Kau tidak akan bisa menolak permintaan pamanmu ini, Braja. Jawab Ki Condrowongso yang langsung melempar keris tempat bersemayamnya Brajamusti yang sebelumnya berada di bagian belakang pinggang Warijan. Dasar laki tua gila, balas Brajamusti sesaat sebelum dirinya menghilang. Desa Balirejo yang tenang dengan keindahan alamnya yang asri dan keramahan para penduduknya telah menjadi tempat yang istimewa bagi Warijan. Setiap sudut desa itu kini menyimpan kenangan yang mendalam baginya, mulai dari perjuangan melawan kegelapan hingga momen-momen kebersamaan yang hangat bersama para warga. Namun ada satu hal yang lebih mendalam dari itu semua, yaitu perasaannya terhadap Sulastri. Gadis itu telah menjadi sosok yang istimewa di hatinya, memberikan warna baru dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku. Sulastri dengan kelembutan dan keberaniannya mampu membuat Warijan merasa tenang di tengah semua tantangan yang ia hadapi. Senyumnya yang tulus dan tatapan mata yang penuh harapan telah mengisi ruang kosong dalam hati Warijan, memberikan alasan lain untuk tinggal lebih lama di desa itu. Meski tidak pernah terucap langsung, Sulastri pun merasakan kedekatan yang berbeda dengan Warijan, seorang lelaki yang telah mempertaruhkan segalanya demi melindunginya dan desa tempat ia tinggal. Namun jalan hidup Warijan bukanlah jalan yang mudah. Ia adalah seseorang yang sedang menjalani laku lampa, seorang pengembara yang terus mencari makna dan keseimbangan dalam hidupnya. Tugasnya belum selesai dan panggilan jiwanya untuk melanjutkan perjalanan mulai menggema kembali di hatinya. Meski berat, Warijan tahu bahwa ia harus meninggalkan desa ini, termasuk meninggalkan Sulastri yang telah menjadi bagian dari dirinya. Hari perpisahan pun tiba. Warijan berdiri di depan rumah Pak Joko, tempat di mana ia banyak menghabiskan waktu bersama keluarga itu. Para warga berkumpul untuk memberikan doa dan ucapan terima kasih kepada sang pahlawan. Di antara mereka, Sulastri berdiri dengan mata berkaca-kaca, mencoba menyembunyikan kesedihan yang tidak mampu ia tutupi sepenuhnya. Warijan mendekati Sulastri, lalu berhenti sejenak. Ia menatap gadis itu dengan lembut.
menyimpan setiap detail wajahnya dalam ingatan. Dengan suara rendah namun penuh ketulusan, ia berkata, "Jagalah dirimu baik-baik, Tri. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang lebih baik." Sulastri hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Hatinya terasa berat. Tetapi ia tahu bahwa Warijan harus melanjutkan takdirnya. Ia hanya bisa berdoa agar perjalanan Warijan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. "Apakah sampean akan kembali lagi, Mas?" tanya Sulastri sambil berderai air mata. "Jika ditakdirkan, aku pasti akan kembali untukmu, Tri," balas Warijan dengan penuh kejujuran. Dengan langkah perlahan Warijan meninggalkan desa Balirejo. Di sepanjang jalan setapak yang membawanya pergi, ia membawa rasa cinta dan kenangan indah tentang Sulastri dan desa itu. Meski terpisah, di dalam hatinya ia yakin bahwa ikatan perasaan mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Bagi Warijan, cinta itu adalah sumber kekuatan, sebuah alasan untuk terus berjuang, dan mungkin suatu saat menjadi alasan untuk kembali. Namun untuk saat ini ia melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa apa yang ia tinggalkan akan tetap terjaga, dan apa yang ia bawa akan menjadi bekal dalam perjalanannya mencari keseimbangan di dunia. "Jaga desa itu, Wisa," gumam Warijan sambil menatap ke arah pohon besar, tempat di mana Lembu Wisa berada. Langkah-langkah Warijan terus membawanya menjauh dari kehangatan desa Balirejo menuju wilayah-wilayah yang semakin asing dan penuh tantangan. Di bawah sinar matahari yang terik, ia menapaki jalan berbatu yang berkelok-kelok di lereng perbukitan. Suasana di tempat itu terasa berat, berbeda jauh dari desa-desa yang pernah ia lalui sebelumnya. Udara yang dingin bercampur dengan keheningan menciptakan suasana yang menyesakan. Warga yang ia temui di sepanjang jalan memandangnya dengan tatapan tajam dan penuh kecurigaan. Wajah-wajah keras yang mencerminkan kehidupan yang sulit tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangan terhadap sosok asing seperti Warijan. Anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan segera berlari kembali ke rumah mereka, sementara para perempuan yang sedang berkumpul di halaman rumah menatapnya tanpa senyum, lalu berbisik-bisik dengan nada penuh kehati-hatian. Warijan tetap melangkah dengan tenang, meski perasaan tidak ramah di sekitarnya. Kian nyata, nalurinya memberitahu bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang kelam. Sebuah misteri yang belum terungkap, namun ia tidak gentar. Keyakinannya pada laku lampah yang ia jalani memberikan kekuatan untuk terus maju, apapun rintangannya. Warijan berhenti sejenak di tepi jalan. Ia merasakan sesuatu yang aneh di udara, sebuah energi yang samar, namun jelas bukan berasal dari sesuatu yang baik, mulai dirasakannya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mendekat, yakin bahwa langkahnya telah membawanya ke tempat ini untuk sebuah alasan yang lebih besar. Ketika semakin jauh ia memasuki desa, suara langkahnya sesekali membuat pintu rumah terbuka sedikit, memperlihatkan mata-mata penasaran yang mengintip dari balik tirai. Tidak ada sapaan, tidak ada tanda penerimaan, namun di tengah keheningan itu Warijan mendengar sesuatu, berupa sebuah bisikan lembut, seperti suara yang memanggilnya dari kejauhan. Dengan hati-hati ia mengikuti arah bisikan itu, menyusuri jalan yang berliku-liku. Makin jauh ia berjalan, makin kuat rasa misteri yang menyelimuti desa itu. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah desa, di mana berdiri sebuah pohon besar dengan dahan-dahan yang menjuntai seperti cakar makhluk gaib. Di bawah pohon itu seorang lelaki tua duduk bersila, mengenakan jubah hitam dengan sorot mata yang tajam, seolah telah menunggu kedatangan Warijan sejak lama. "Selamat datang di desa kami, Nak," ucap lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan penuh makna. Warijan menatap lelaki tua itu dengan penuh kewaspadaan, merasa bahwa perjalanannya baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan penuh ujian. "Terima kasih, Mbah. Bolehkah saya beristirahat sebentar di sini?" balas Warijan seraya meminta izin kepada lelaki tua yang terlihat ramah itu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, sorot matanya tajam seolah-olah ia bisa membaca isi hati Warijan. Dengan gerakan lambat namun penuh wibawa, ia mengangguk. "Silakan, Nak. Tempat ini memang sering menjadi persinggahan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan panjang sepertimu," jawabnya sambil menunjuk sebuah bangku kayu tua di dekat pohon besar itu. Warijan mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah mendekat dan duduk di bangku yang dimaksud. Sambil melepas lelah, matanya terus mengamati sekeliling. Meski lelaki tua itu tampak ramah,
namun suasana di desa ini tetap membuatnya merasa waspada. Lelaki tua itu duduk kembali bersila di bawah pohon, matanya tetap terpaku pada Warijan. "Perjalananmu jauh kan, nak? Aku bisa melihat bahwa kau bukan orang biasa. Apa yang membawamu ke desa kami yang terpencil ini?" "Saya hanya seorang pengembara, Mbah. Langkah kaki saya yang membawa saya ke sini mencari tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan," balas Warijan sambil menarik nafas dalam, mencoba meredakan pikirannya yang masih dipenuhi pertanyaan tentang tempat ini. "Orang yang sedang menjalani laku lampas seperti dirimu jarang melewati desa ini. Mereka yang datang biasanya punya tujuan yang lebih dari sekedar singgah. Kau tahu, desa ini menyimpan banyak cerita. Tidak semua cerita itu ramah bagi orang luar," ujar lelaki tua itu tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. "Saya tidak bermaksud mengganggu, Mbah. Jika keberadaan saya menjadi beban bagi desa ini, saya bisa segera pergi setelah beristirahat," balas Warijan dengan mengangkat alisnya. Tidak, bukan begitu maksudku. Tapi di desa ini sedang terjadi sebuah malapetaka yang hampir menghabisi para tetua desa. Para sesepuh yang menjaga adat istiadat di daerah ini, serta beberapa orang juru kunci tempat yang disakralkan, mati terbunuh dengan meninggalkan sebuah tanda tanya besar di benak semua warga desa ini. Kau boleh tinggal selama kau butuhkan, tapi kau perlu berhati-hati," imbu sosok lelaki tua itu menjelaskan. Warijan mendengarkan penjelasan lelaki tua itu dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti peringatan yang penuh makna. Ia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, bukan karena udara pegunungan yang sejuk, tetapi karena atmosfer desa ini yang terasa semakin menekan. "Malapetaka ini bukan hal biasa, bukan?" pikir Warijan dalam hati, mencoba mencerna penuturan lelaki tua itu. "Mereka semua ditemukan dengan luka yang sama, nak. Luka-luka itu seperti bekas cakaran, tapi terlalu besar untuk hewan biasa. Sebagai orang asing yang datang ke desa ini, tentunya kau akan dicurigai warga desa. Bukan aku melarangmu untuk berlama-lama di sini, tapi aku khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa dirimu." Setelah berbincang beberapa lama, datanglah dua orang pria parubaya yang sepertinya adalah seseorang yang memiliki wewenang di desa itu. Keduanya tampak tidak menyukai kehadiran Warijan di sana. Tanpa sedikit pun berbasa-basi kepada Warijan, seorang pria yang mengenakan baju batik berwarna coklat itu segera mengajak lelaki tua yang sedari tadi berbincang menceritakan kejadian aneh di desanya. Dan menurut Warijan, lelaki tua tadi sepertinya adalah orang yang sangat penting di desa itu. "Sebaiknya segera pergi dari tempat ini, anak muda. Jangan sampai orang-orang di desa ini menganggapmu sebagai bagian dari para pembunuh misterius itu," ujar pria yang usianya lebih muda dari yang lainnya. "Dia orang baik, Rin. Dari sorot matanya terlihat jika dia tidak berniat jahat. Dia ini adalah seseorang yang sedang menjalani laku lampa untuk sebuah tujuan yang mulia," sahut lelaki tua tersebut. "Semua orang yang berasal dari luar desa patut dicurigai, Mbah. Lagi pula, tidak seharusnya sampean berada di sini seorang diri. Bukankah saya sudah meminta kepada Darto dan yang lainnya untuk terus menjaga sampean?" balas lelaki berbaju batik tadi. "Maafkan aku, Pak Baya. Aku memang meminta Darto dan yang lainnya untuk meninggalkanku di sini sendiri," balas lelaki tua itu menjelaskan. "Pergilah dari desa ini, Le. Biar kami selesaikan sendiri permasalahan di sini," imbu lelaki tua itu sambil menepuk pundak Warijan. "Jika diizinkan, saya akan tetap tinggal dan membantu mengungkap semua kematian dari para sesepuh desa ini, Mbah," balas Warijan yang sontak membuat kedua pria yang disebut Pak Baya terkejut mendengarnya. "Bagaimana, Pak Baya? Sepertinya pemuda ini memang berniat tulus untuk membantu kita, dan aku sendiri merasa jika dia bukan orang sembarangan," sahut lelaki tua itu meminta pertimbangan kepada Pak Baya. "Kami semua tahu akan kemampuan sesepuh desa, penjaga tunggak jati keramat ini. Tapi apakah yang sampean rasa itu bukanlah sebuah kekeliruan yang akan menambah masalah di desa Jatidowo, Mbah?" balas Pak Baya sambil terus menatap ke arah Warijan.
Sambil tersenyum, sosok lelaki tua yang ternyata adalah salah seorang sesepuh desa yang masih tersisa di desa Jatidowo itu menatap tajam ke arah Warijan. Bibirnya tampak bergetar seolah sedang membaca sebuah mantra yang sama sekali tidak terdengar. Dan beberapa detik kemudian, dari arah belakang Warijan berembus angin sejuk yang menerpa wajah Pak Baya dan lelaki tua tadi, serta seorang yang lebih muda dari mereka. Hembusan angin yang mereka rasakan itu memang agak aneh, karena bersamaan dengan itu muncul aroma kemenyan yang mulai membuat bulu kuduk Pak Baya meremang. Dia memiliki sosok penjaga gaib yang kuat, Pak Baya. Apakah sampai tidak merasakannya? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Iya mbah, saya tahu. Balas Pak Baya dengan suara agak gemetar. Warijan tetap berdiri diam. Meski merasakan sesuatu yang berbeda di sekelilingnya, udara di sekitar terasa lebih berat. Dan aroma kemenyan yang tiba-tiba muncul membuat suasana semakin mencekam. Namun ia tahu jika yang dimaksud penjaga gaib oleh lelaki tua itu adalah sosok Ki Condrowongso. Lelaki tua itu memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresi Warijan. Senyum tipis tetap menghiasi wajahnya, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Sementara itu Pak Baya tampak masih diliputi ketegangan. Sesekali melirik ke belakang Warijan, seolah-olah ia bisa melihat bayangan gaib yang melindungi pemuda itu. Apa kau tahu nak, kekuatan semacam ini tidak datang tanpa alasan. Ujar lelaki tua itu pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Warijan. Ada tanggung jawab besar yang menyertai kehadirannya, dan kau tampaknya telah dipilih oleh takdir untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Imbu sosok lelaki tua itu lagi. Jan tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, baik kepada lelaki tua itu maupun kepada kekuatan gaib yang kini merasa mengitari tempat itu. Ia tahu benar bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, dan kekuatan yang dimaksud lelaki tua ini hanyalah bagian kecil dari tanggung jawab yang harus ia pikul. Bah, apa mungkin kehadiran pemuda ini adalah sebuah pertanda? Pertanda bahwa masalah di desa ini akan segera terselesaikan. Bisik Pak Baya kepada lelaki tua itu. Bisa jadi Pak Baya, tapi jangan lupa, setiap pertanda baik juga membawa ujian besar, dan ujian itu tidak hanya untuk Warijan, tetapi juga untuk kita semua. Desa ini telah lama kehilangan kedamaiannya. Mungkin inilah saatnya kedamaian dan ketentraman warga desa dipulihkan, meskipun harus melewati badai besar terlebih dahulu. Balas lelaki tua itu memandang Pak Baya dengan sorot mata yang dalam. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke rumah sampean, Mbah, dan kita ceritakan semua yang terjadi kepada anak muda ini. Pinta Pak Baya sambil terus memandangi sekitar tempat di mana mereka berada kala itu. Warijan berjalan perlahan mengikuti langkah Pak Baya yang sesekali menoleh untuk memastikan pemuda itu tetap berada di belakangnya. Sepanjang perjalanan, suasana di desa terasa semakin mencekam. Rumah-rumah yang mereka lewati tampak sunyi, seperti ditinggalkan oleh penghuninya. Hanya derit angin yang terdengar membawa hawa dingin yang menusuk. Ketika mereka tiba di depan salah satu rumah yang disebutkan, Warijan langsung menangkap sesuatu yang ganjil. Bekas cakaran besar di pintu kayu tampak mencolok, seperti dibuat oleh cakar makhluk buas. Namun pola cakaran itu terasa tidak alami, lebih menyerupai tanda yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti atau meninggalkan pesan gaib. Dinding rumah pun tidak luput dari goresan yang dalam, mengoyak ke permukaan kayunya hingga serpihan-serpihan kecil berjatuhan di tanah. Warijan menghentikan langkahnya sejenak, memperhatikan tanda-tanda itu dari kejauhan. Ia merasakan getaran halus di udara, seperti sisa-sisa energi yang masih menguar di sekitar tempat tersebut. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, membuat nafas menjadi sedikit terhambat. Meski nalurinya mendorongnya untuk mendekati rumah itu dan menyelidiki lebih jauh, ia tetap menahan diri menghormati larangan Pak Baya. Rumah itu sendiri tampak seperti berhenti dalam waktu. Jendela-jendelanya tertutup rapat dengan kain lusuh yang menggantung dan tertiup angin. Atapnya tampak sedikit miring, seolah-olah ada beban berat yang pernah menghantamnya. Di halaman rumah beberapa benda seperti pecahan tembikar dan dedaunan kering berserakan, menciptakan suasana yang semakin muram. Tidak jauh dari situ rumah tetua desa lainnya juga memperlihatkan tanda serupa. Cakaran besar menghiasi pintu utama, sementara dindingnya yang terbuat dari bambu memperlihatkan lubang-lubang kecil seperti bekas tusukan benda tajam.
Di tanah di depan rumah terdapat jejak lingkaran yang tampak seperti sisa ritual. Lingkaran itu dilapisi dengan abu dan bercak merah yang terlihat seperti darah kering, meskipun baunya sudah memudar. Warijan merasakan dada kirinya berdenyut halus, sebuah tanda dari Ki Condrowongso bahwa ada energi gaib kuat di tempat ini. Meskipun ia tetap diam, pikirannya terus berputar, mencoba menyusun petunjuk-petunjuk yang ada. Tanda-tanda ini jelas bukan perbuatan manusia biasa, tetapi juga tidak menyerupai makhluk gaib liar. Ada pola tertentu, seperti sebuah pesan atau ancaman yang ditinggalkan dengan sengaja. Pak Baya yang terlihat semakin gelisah mempercepat langkahnya. Warijan mengikuti dan mengalihkan pandangannya dari rumah-rumah penuh misteri itu. Namun bayangan cakaran besar dan lingkaran ritual terus terpatri di benaknya, menambah teka-teki baru dalam perjalanan panjangnya di desa ini. Ia tahu malam yang akan datang mungkin akan membawa jawaban atau lebih banyak pertanyaan tentang ancaman yang menyelimuti desa ini. Mbah Parmo ini adalah satu-satunya sesepuh desa sekaligus juru kunci yang tersisa di desa ini, Mas. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sulam. Saya adalah jaga baya di desa ini, ujar Pak Baya membuka percakapan mereka ketika tiba di rumah Mbah Parmo. Aku sudah menceritakan garis besar permasalahan yang ada di desa ini, Pak Baya, sambung sosok lelaki tua yang bernama Mbah Parmo sambil menatap ke arah Warijan. Dan aku tahu kau bukanlah orang sembarangan, nak, imbu Mbah Parmo sambil menganggukkan kepalanya. Sepanjang perjalanan tadi, saya melihat ada sesuatu yang aneh di beberapa rumah, Mbah. Apakah tanda cakaran yang ada di pintu rumah itu ada di tubuh para korban? Tanya Warijan dengan wajah serius. Benar sekali, Mas. Tapi sebelumnya, sampean ini siapa dan mau kemana ya? Balas Pak Baya sambil menanyakan tentang tujuan Warijan. Nama saya Warijan, Mas. Saya hanya seorang yang sedang menjalani laku lampah. Balas Warijan menjelaskan singkat siapa dia sebenarnya. Berarti sampean ini adalah seseorang yang sedang mendalami sebuah ilmu tertentu ya, Mas? Tanya Pak Baya penasaran. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru saya, Pak. Beliau meminta saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan apa yang saya miliki saat ini, jawab Warijan sambil menundukkan wajahnya. Perbincangan di rumah Mbah Parmo pun mulai terjadi. Pak Baya dan Mbah Parmo serta seorang pemuda yang bernama Kurniawan bergantian menceritakan tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi kala itu. Mbah Kromo Pancer adalah orang pertama yang ditemukan tewas di rumahnya, Mas. Dia adalah sesepuh desa yang juga seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Mbah Kromo Pancer tidak hanya terkenal di desa kami, tapi banyak juga orang-orang dari luar desa kami meminta bantuannya, ujar Pak Baya menjelaskan. Malam itu tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga baru menyadari keadaannya saat pagi menjelang ketika ditemukan tubuh Mbah Kromo Pancer terbaring di ruang tamu rumahnya dan pintu rumahnya penuh dengan cakaran besar seperti yang kau lihat tadi, Nak Warijan, sambung Mbah Parmo menceritakan. Yang lebih mengerikan, tubuh beliau ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan dan tangannya seperti mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat. Di sekelilingnya ada bau aneh seperti kemenyan yang terbakar bercampur darah. Kami tidak menemukan jejak siapapun di sekitar rumahnya, hanya tanda cakaran besar itu dan lingkaran ritual di tanah depan rumahnya, lanjut Pak Baya dengan wajahnya yang terlihat tegang. Setelah itu kejadian serupa terus terjadi. Hanya selang beberapa hari, giliran Mbah Sungkowo, penjaga sumber mata air sakral desa, yang ditemukan tewas dengan cara yang serupa. Begitu pula dengan Pak Rahmat yang menjadi juru kunci hutan larangan di lereng bukit, ujar Kurniawan yang sedari tadi hanya memperhatikan perbincangan di rumah Mbah Parmo itu. Setiap korban adalah orang yang memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan desa ini. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin menghancurkan desa dari akar budayanya, yaitu dimulai dari orang-orang yang paling dihormati, sambung Pak Baya lagi. Sejak kematian mereka, desa ini tidak pernah sama lagi, Le. Banyak warga yang ketakutan, terutama setelah mendengar suara-suara aneh di malam hari atau melihat bayangan yang bergerak cepat di hutan. Kami merasa ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya yang mengintai di sini.
Tapi kami tidak tahu apa atau siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini, ujar Mbak Parmo dengan tubuh yang terlihat bergetar. Kehadiranmu di sini bukan sebuah kebetulan, Le. Aku merasa kau dikirim oleh sesuatu yang lebih besar untuk membantu kami. Tapi aku juga harus memperingatkanmu, musuh yang kau hadapi di sini bukan sekedar manusia atau makhluk biasa. Kau harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Ibu Mbak Parmo menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara angin malam yang berdesir lembut di luar rumah, membawa hawa dingin yang seakan menegaskan ancaman yang sedang mengintai. Apakah sebelum kejadian mengerikan itu ada sebuah pertanda atau kejadian lain yang terlihat aneh dan mencurigakan Pak Baya? Tanya Warijan memecah keheningan malam itu. Semua tampak biasa saja, Mas. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, balas Pak Baya menjelaskan. Kita tidak perlu mencarinya, Le, karena cepat atau lambat makhluk itu akan datang mencariku, ucap Mbak Parmo sambil tersenyum ke arah Warijan. Menyadari jika makhluk yang telah menghabisi para sesepuh desa itu masih mengincar Mbak Parmo yang merupakan sesepuh dan juru kunci terakhir yang ada di desa itu, Warijan pun mulai berinteraksi dengan Ki Condrowongso untuk menghadapi sosok makhluk misterius yang menjadi malapetaka di desa itu. Tidak lama berselang, sebuah energi kuat terasa memenuhi ruangan. Ki Condrowongso muncul di hadapan Warijan. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang seolah menyatu dengan kegelapan malam. Tanpa perlu banyak bicara, Warijan langsung menyampaikan niatnya untuk mencari tahu tentang makhluk misterius yang telah menebar teror di desa Jatidowo. Ki Condrowongso mengangguk pelan, mengerti apa yang harus dilakukan dengan tongkatnya yang berkilau. Ia menggambar lingkaran energi di lantai rumah Mbak Parmo. Lingkaran itu mulai bercahaya, memproyeksikan gambaran samar tentang hutan di lereng bukit yang gelap dan penuh dengan aura negatif. Gambar itu semakin jelas menunjukkan bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan. Sosok yang sepenuhnya tidak terlihat, tapi memancarkan energi kegelapan yang luar biasa. Makhluk ini memiliki kekuatan yang berasal dari energi dendam yang telah terpendam lama, Jan, ujar Ki Condrowongso yang mulai merasakan getaran dari sosok makhluk yang sedang menebar ancaman itu. Dan sepertinya makhluk itu sedang bergerak ke arah kita, imbu Ki Condrowongso lagi. Malam itu Warijan bersama Ki Condrowongso mulai merancang strategi. Mereka memutuskan untuk menghadapi makhluk tersebut secara terbuka. Dengan bantuan Mbak Parmo sebagai umpan, mereka akan membuat pagar gaib yang bisa mengurung makhluk tersebut dan menanyainya jika hal itu memungkinkan. Namun mereka juga tahu resiko dari rencana ini. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, Mbak Parmo bisa menjadi korban berikutnya, dan malapetaka yang lebih besar mungkin akan menimpa desa. Oleh karena itu, Ki Condrowongso memperkuat pagar diri yang melindungi tubuh Mbak Parmo dengan mantra-mantra sakti. Sementara Warijan bersiap dengan ajian Sindung Geni dan batu pusaka yang didapatnya setelah pertemuannya dengan Mas Joyo. Ketika tengah malam tiba, Warijan, Mbak Parmo dan juga Pak Baya serta Kurniawan terus terjaga, menantikan kedatangan sosok makhluk misterius tersebut. Sementara itu Ki Condrowongso terus mengamati energi hitam yang semakin lama semakin terasa mendekat ke arah rumah Mbak Parmo. Ketegangan malam itu begitu terasa. Warijan duduk bersila di sudut ruangan, tangannya menggenggam batu pusaka yang kini memancarkan cahaya redup berwarna kehijauan. Di seberangnya Mbak Parmo duduk di dalam lingkaran pagar gaib yang dibuat oleh Ki Condrowongso. Pak Baya dan Kurniawan meskipun tampak gugup, berusaha tetap waspada, memegang senjata tradisional sebagai bentuk kesiapan mereka. Di luar rumah, Ki Condrowongso berdiri dengan tongkatnya yang bersinar terang. Matanya terpejam, seolah mendeteksi setiap pergerakan energi di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian udara mulai berubah, suasana menjadi lebih berat, dan suara hewan malam perlahan menghilang. Ki Condrowongso membuka matanya, menatap ke arah hutan dengan sorot mata tajam. Dia mendekat, Jan, ujar Ki Condrowongso kepada Warijan melalui batinnya. Dalam hitungan detik, bayangan gelap mulai terlihat di antara pepohonan. Sosok itu tinggi besar dan hampir tidak memiliki bentuk yang pasti. Energi hitam yang mengelilinginya bergerak liar, menciptakan suara gemuruh yang menyerupai deru angin badai. Warijan berdiri dari tempatnya. Dengan cepat, ia membaca mantra ajian tapak geni yang membentuk lingkaran api kecil di tangannya, yang siap ia gunakan kapan saja.
Batu pusaka di genggamannya semakin berpendar, menandakan bahwa makhluk tersebut membawa energi yang luar biasa. Makhluk itu akhirnya berhenti di depan rumah Mbak Parmo dengan wujud yang mengerikan. Matanya yang merah menyala menatap ke arah lingkaran gaib di tengah rumah di mana Mbak Parmo duduk dengan tenang. Suara geramannya menggetarkan tanah, menunjukkan amarah dan dendam yang menguasai dirinya. Ki Condro Wongso melangkah maju, menghentikan tongkatnya ke tanah. Lingkaran perlindungan di sekitar rumah bersinar terang, menciptakan penghalang yang tidak bisa ditembus oleh energi hitam makhluk tersebut. Namun makhluk itu tampak tidak takut. Ia mengeluarkan suara tawa yang menggema seolah menantang mereka. Warijan maju beberapa langkah, berdiri sejajar dengan Ki Condro Wongso. Ia mengangkat tangan kirinya yang memegang batu pusaka. Dan dengan suara lantang, ia mulai merapal mantra aji yang perlahan membentuk perisai gaib yang mengurung makhluk bertangan besar dengan kuku-kuku hitam panjang dan juga tajam. Makhluk itu berhenti tertawa, suara geramannya berubah menjadi nada yang lebih dalam dan penuh kebencian. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," ujar makhluk tersebut dengan suara yang bergema. Namun sebelum makhluk itu menyerang, Ki Condro Wongso menghentakkan tongkatnya lagi, menciptakan lingkaran cahaya yang lebih besar. Energi makhluk itu tiba-tiba tertahan, seolah terperangkap dalam lingkaran gaib yang baru saja terbentuk. "Apa tujuanmu membunuh para sesepuh desa ini? Siapa yang mengirimmu?" tanya Ki Condro Wongso yang wujudnya perlahan berubah mengerikan. "Makhluk rendahan sepertimu tidak pantas berkata seperti itu," balas sosok makhluk yang berwujud manusia, namun tubuhnya sedikit membungkuk dengan kepalanya yang terlihat seperti seekor harimau hitam. "Kurang ajar, dasar makhluk jadi-jadian," balas Ki Condro Wongso yang langsung melesakkan energi murni dari tongkatnya yang mengarah ke tubuh makhluk tersebut. "Tahan Ki, jangan kau habisi dulu. Yang kita butuhkan adalah siapa sosok makhluk itu dan apa tujuannya menghabisi para sesepuh desa ini," ujar Warijan dengan suara lantang yang langsung menghentikan serangan dari Ki Condro. Ki Condro Wongso menghentikan serangannya tepat sebelum energi dari tongkatnya menghantam makhluk itu. Cahaya yang menyelimuti lingkaran gaib semakin terang, menekan sosok harimau hitam berbadan manusia tersebut hingga ia tampak kesulitan untuk berdiri tegak. Makhluk itu menggeram, matanya yang menyala merah, memandang penuh kebencian ke arah Ki Condro Wongso dan Warijan. Warijan maju selangkah, menatap makhluk itu dengan tajam. Tangannya memegang erat batu pusaka, sementara lingkaran api dari ajian tapak geni masih melingkari tubuhnya, siap untuk digunakan kapan saja. Makhluk itu tampak gemetar, tetapi tidak jelas apakah karena ketakutan atau justru karena menahan amarah yang memuncak. Lingkaran gaib yang diciptakan Ki Condro Wongso mulai memantulkan kilatan energi, seolah memberikan tekanan lebih besar pada makhluk itu. Tubuh makhluk tersebut perlahan kehilangan kekuatannya, hingga ia terduduk di dalam perangkap energi. Namun bahkan dalam keadaan terdesak, ia tetap mengeluarkan suara tawa yang menggelegar, seolah mengejek upaya mereka. Hembusan angin dingin tiba-tiba melintas, membawa aroma kemenyan yang semakin pekat. Pabaya dan Kurniawan yang menyaksikan dari kejauhan tampak semakin tegang. Sedangkan Mbak Parmo tetap diam di tempatnya, menjaga ketenangan di dalam lingkaran perlindungannya. Dalam diamnya, Ki Condro Wongso kembali mengalirkan energi yang lebih besar ke lingkaran gaib. Lingkaran itu mulai berpendar dengan warna keemasan, mempertegas penguasaan mereka atas makhluk tersebut. Tubuh harimau hitam itu perlahan terlihat melemah, tetapi tatapannya tetap penuh perlawanan. Wujudnya bergetar dan samar-samar, suara yang lebih berat keluar dari mulutnya. Bukan lagi tawa, melainkan erangan yang menyerupai rintihan. Makhluk itu akhirnya tidak mampu lagi melawan tekanan lingkaran gaib. Ia membungkuk, baunya merosot, dan energi hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai memudar. Namun dalam keadaan itu ia tetap mengangkat kepalanya dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ki Condro Wongso dan Warijan bersiap mendengar apapun yang akan ia katakan. Namun tiba-tiba sosok makhluk yang awalnya berwujud harimau hitam bertubuh manusia itu pun berubah, disertai dengan bayangan gelap yang muncul di belakang makhluk itu. Sosok mengerikan itu pun perlahan kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang pemuda yang sontak membuat Pak Baya, Mbak Parmo dan Kurniawan terkejut melihatnya. Sementara sosok pemuda itu terkulai lemas, sosok makhluk gaib yang ternyata bersemayam di tubuhnya pun mulai berwujud sempurna.
Sosok makhluk gaib yang lebih besar dan lebih menyeramkan pun muncul dengan energi yang terpancar darinya jauh lebih kuat. "Aku tidak memiliki urusan denganmu, Ki," ujar sosok makhluk gaib yang berwujud layaknya genderuwo dengan taring panjang dan lidah yang menjulur panjang itu. "Mengapa kau mengganggu? Apa yang sedang aku lakukan?" Imbu sosok itu lagi dengan sorot mata yang tajam. "Selama ada nyawa yang melayang dari setiap perbuatan jahat, aku pasti akan ikut campur dan aku akan menghukummu atas apa yang telah kau lakukan itu," balas Ki Condrowongso yang langsung menyerang sosok makhluk bertubuh besar dengan bulu lebat seperti icuk itu. Serangan yang dilakukan oleh Ki Condrowongso pun membuat lingkaran gaib yang mengurung makhluk itu pecah dengan suara keras. Dan karena serangan telak itu, sosok tersebut langsung terpelanting dan mengalami luka dalam. Ki Condrowongso terus melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kekuatan penuh. Tongkatnya menyala dengan energi murni, dan setiap ayunan yang menghasilkan kilatan cahaya yang menghantam tubuh besar makhluk itu dengan sangat telak. Makhluk bertubuh besar dengan bulu seperti ijuk itu menggeram keras, berusaha bangkit dari hantaman serangan Ki Condrowongso, tetapi kekuatan serangan yang berulang-ulang membuatnya semakin sulit bertahan. Setiap serangan Ki Condrowongso tidak hanya melukai makhluk itu, tetapi juga merusak energi kegelapan yang menyelimutinya. Pusaran energi hitam yang tadinya mengelilingi tubuh makhluk itu mulai memudar, menampakkan luka-luka yang menganga di tubuhnya. Makhluk itu berusaha melindungi dirinya dengan tangan besar berbulu lebat, tetapi serangan Ki Condrowongso terlalu cepat dan kuat untuk dihindari. Sementara itu Warijan yang berdiri di depan sosok pemuda yang perlahan-lahan mulai mendapati kembali kesadarannya itu terus mengamati dengan seksama, memastikan bahwa pemuda itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan ajian tapak geni yang masih aktif, Warijan bersiap menyerang jika situasi menjadi lebih sulit. Dan batu pusaka di tangannya memancarkan energi hangat, seolah menunggu saat yang tepat untuk digunakan. Di sisi lain, makhluk berwujud genderuwo besar itu akhirnya jatuh tersungkur dan mengeluarkan suara erangan. Tubuhnya yang besar terengah-engah dan bulu-bulunya yang hitam berkilauan sekarang terlihat kusut dan penuh luka. Namun meskipun dalam kondisi sekarat, matanya yang menyala merah masih memancarkan kebencian dan keinginan untuk melawan. Ki Condrowongso menghentikan serangannya sejenak, berdiri tegak dengan tongkatnya yang masih menyala terang. Energi yang menyelimuti tubuhnya berpendar, menunjukkan bahwa ia masih siap untuk melanjutkan serangan kapan saja. Makhluk itu mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tanah di sekeliling mereka yang sebelumnya bergetar akibat pertempuran gaib itu kini mulai tenang. Aroma kemenyan yang pekat perlahan menghilang, tergantikan oleh bau tanah basah dan embun malam. Suasana hening, tetapi udara masih terasa berat oleh sisa-sisa energi gaib yang berputar di tempat itu. Dalam kesunyian itu, tubuh makhluk gaib itu perlahan mulai memudar. Energi hitam yang tadinya menguasainya menguap ke udara, meninggalkan kepulan asap hitam yang menandakan jika sosok tersebut telah musnah. "Selanjutnya, aku serahkan kepadamu, Jan," ujar Ki Condrowongso yang perlahan menghilang dari pandangan matanya. "Terima kasih, Ki." Setelah memastikan jika tidak ada lagi ancaman, Warijan pun meminta Pabaya dan Kurniawan untuk membantu sosok pemuda desa yang sebelumnya berwujud manusia harimau yang sangat mengerikan itu. Pabaya awalnya merasa takut, namun Warijan meyakinkan jika tidak ada lagi ancaman yang membahayakan mereka. "Silakan sampean cari tahu maksud dan tujuan dari orang ini, Pak," pinta Warijan kepada Pabaya sambil menganggukkan kepalanya. Pabaya dan Kurniawan dengan hati-hati mendekati pemuda yang tergeletak lemah di tanah itu. Tubuhnya tampak kurus dan penuh luka, bekas dari energi gelap yang sebelumnya menguasainya. Warijan berdiri di dekat mereka, tetap waspada untuk memastikan tidak ada sisa ancaman yang muncul secara tiba-tiba. Kurniawan menepuk pelan bahu Pabaya memberi isyarat agar keduanya bersama-sama membantu pemuda itu untuk duduk. Dengan usaha yang hati-hati mereka berhasil mendudukannya di teras rumah Mbak Parno. Wajah pemuda itu tampak kosong, seolah-olah jiwanya masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Warijan mendekat, memegang tangannya di atas kepala pemuda itu, membaca mantra untuk menenangkan pikirannya. Suara mantra terdengar lembut, dan perlahan tubuh pemuda itu berhenti bergemetar, nafasnya menjadi lebih teratur, meskipun matanya masih menunjukkan kebingungan yang mendalam. "Bukankah ini Suloyo, anak almarhum Pak Eko?"
Tanya Pak Baya kepada Kurniawan. Benar Pak, tapi apakah dia yang berubah menjadi makhluk menyeramkan tadi? Balas Kurniawan serta bertanya kepada Pak Baya. Setelah pemuda itu cukup tenang, Pak Baya dan Kurniawan membawanya masuk ke dalam rumah Mbak Parmo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warijan tetap di tempat kejadian untuk memastikan bahwa tidak ada energi sisa yang berbahaya di sekitar. Apa yang telah terjadi, Yo? Tanya Pak Baya dengan wajah tegas namun penuh tanda tanya itu. Ibuku yang tidak pernah kalian tolong. Selama dia sakit, ibuku sangat menderita hingga kematian menjemputnya. Balas pemuda bernama Suloyo yang sebelumnya adalah perwujudan dari makhluk yang sangat mengerikan itu. Dan kalian semua akan mati mengenaskan seperti ibuku. Apa maksudmu? Tanya Pak Baya dengan raut wajah yang terlihat kesal. Selama ibuku sakit, tidak ada seorang pun yang mau mengobatinya. Tapi sebaliknya, para sesepuh desa malah menganggap ibuku terkena kutukan. Jawab Suloyo dengan tubuhnya yang kembali terlihat lemah. Pak Baya dan Mbak Parmo pun saling beradu pandang. Ingatan mereka pun kembali ke masa ketika di desa itu ada seorang perempuan yang tidak lain adalah ibu dari pemuda tersebut yang mengalami penyakit aneh. Dan selain tidak ada yang membantu mengobatinya, sang ibu yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya itu malah dikucilkan karena dianggap sedang terkena kutukan dari para leluhurnya. Ingatan yang menyeruak membawa kesedihan mendalam ke dalam hati Pak Baya dan Mbak Parmo. Mereka mengingat dengan jelas bagaimana perempuan bernama Samia itu menjalani hari-harinya yang penuh penderitaan. Samia terpaksa hidup dalam pengasingan di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Tidak ada yang berani mendekatinya karena takut terkena kutukan yang sama. Ia berjuang sendirian, merawat anaknya yang masih berusia 8 tahun sambil menahan rasa sakit dari penyakit misterius yang perlahan merenggut kesehatannya. Karena dan kebutuhan hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang-orang yang meninggalkan barang di depan pintu gubuknya tanpa pernah bertatap muka. Ketika akhirnya Samia meninggal dunia, anak kecilnya yang bernama Suloyo itu ditemukan sendirian di dalam gubuk, menangis di samping tubuh ibunya yang tidak bernyawa. Warga desa pun menganggap kutukan di desa mereka berakhir dengan kematian Samia. Hingga ada pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak mau merawatnya. Pak Baya menatap pemuda yang kini terbaring di depan mereka. Andai saja waktu itu kita lebih bijaksana, ujar Mbak Parmo sambil menghela nafas berat. Karena rasa penyesalan memenuhi hatinya, keputusan mereka di masa itu untuk mengabaikan Samia kini kembali menghantui mereka. Terutama setelah mengetahui bahwa anaknya telah bersekutu dengan makhluk gaib yang sangat berbahaya. Sementara itu Warijan terus memperhatikan perubahan ekspresi pada wajah Pak Baya dan Mbak Parno. Ia tahu bahwa mereka sedang terjebak dalam kenangan pahit masa lalu yang mungkin memiliki hubungan langsung dengan tragedi yang kini menimpa desa mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.